Pada hari pertama pendaftaran calon peserta Pilkada 2024, sejumlah paslon mulai mendaftar di KPUD masing-masing wilayah. Namun, nama-nama yang lekat di telinga masyarakat nasional urung terlihat. Sementara itu, muncul gebrakan di tubuh Partai Beringin. Golkar yang sebelumnya mendukung Andra Soni di Pilgub Banten, secara mengejutkan kembali mendukung mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Ada apa di balik manuver ini? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Untuk mengetahui perkembangan situasi politik daerah di hari pertama pendaftaran calon peserta Pilkada 2024, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikcom yang tengah bertugas di berbagai KPUD di Indonesia. Siapa saja yang sudah mendaftar, ikuti laporannya dalam Indonesia Detik ini. Jelang matahari terbenam nanti, Sunset Talk kali ini akan menghadirkan wakil redaktur pelaksana Detik Properti, membahas ide-ide Ridwan Kamil soal hunian bagi para masyarakat urban, apa saja yang dapat dikritisi, ikuti diskusinya. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ya ampun. Selamat sore, Halo. Detikers. Hai. Apa kabar? Baik. Berjumpa lagi dengan kami berdua, saya Yes. Dorus Morangkir. Anita Mai. Kita berdua akan menemani Detikers semua sampai ke jam 6 sore nanti. Tentunya hanya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back Edo. Kenapa welcome back? Saya di sini dari kemarin. Kan kemarin gak ada ente. Ada. Ih, ente kadang-kadang ente. Anda tidak melihat jiwa saya dalam diri Afif. Tidak. Kaget Nggak ada saya ya? pikir jiwa Anda melanglang buana ke sini ternyata merasuki Afif ya. Pantesan kemarin dia langsung begitu datang dia langsung kenapa ya IHSG nggak ada? Tuh, Saya punya kan sentimen. benar. Gue langsung kayak Gue udah gitu. dari rumah udah gini. Telepati. Oh jadi sebenarnya lo bukan wawancara narsum. Bukan. Tapi paling enak tuh emang kerja dari rumah sekarang ya. Bisa sambil Iyalah. tiduran loh. Ingat nggak dulu zaman-zaman COVID kayak apapun itu semua kita lakukan secara online termasuk wawancara Aduh. narsum, live juga. Iya nggak sih? Merindukan itu Kalau gue nggak? bilang kita rindu COVID tuh ini gak sih apa namanya nir Mungkin empati gak sih? Bukan rindu COVID-nya ya. Apa dong? Pasti suasananya itu kan. Iya suasana bahwa semua orang tuh nggak apa-apa kalau di rumah aja gitu. Iya. Ih, Bahkan disuruh di rumah aja deh lo gitu kayak. tiap hari tuh wawancara narsum kan dulu ada kalau news anchor kan harus liputan dan segala macam. Tapi karena kita tetap siaran on air tetap ke kantor, tapi liputannya nggak perlu turun ke lapangan, enak banget. Somehow itu enak untuk beberapa saat sih. Kadang-kadang kita juga kangen kayak aduh mau turun nih ke lapangan. Oh nih, mau pengen ini jalannya, doang, pengen gitu. keluarnya, bosannya kadang iya sih. Tapi emang privilege untuk nggak apa-apa kalau mau di rumah doang, kerjanya cuma di rumah aja itu tuh nggak bisa di Gak apa-apa, tandingi nostalgia gitu sedikit rasanya. gak apa-apa. iya. Kayak di timeline sosmed sekarang kan lagi banyak Yang potongan-potongan nostalgia. nostalgia. Aduh, mau gue bacain gak sosmednya? Ada Twitter pejabat banyak banget ternyata ya. Dikorek semua sama netizen. Dari yang bawah-bawah. Tapi bukan itu yang gue mau bilang. Boleh Apa nanti dong? lo bacain. Apa Gue dong? mau kasih tahu. Gue pengen Gak layak nostalgia tayang satu. sih ini tapi. Gue mau mengingat lagi bagaimana zaman sinetron Sidul anak sekolahan itu. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi. Iya kan? Lo hafal nggak Lagi ya? banyak nggak gimana ya lagunya ya? Nggak lupa gue. Lupa. Ya. Kenapa? Itu lagi banyak potongan-potongannya almarhum Benyamin Sueb itu menyebutkan ketika dia lagi berantem nih, lagi marahin si anaknya si Dul gitu, dia bilang, gue nyekolahin lo biar lo nggak bodoh kayak gue, biar lo sekolah tinggi, biar lo jadi gubernur. Insinyur. Gubernur, Gubernur ada. ya? Ada potongannya dia bilang Oh, gubernur. gubernur ya, iya. Terus? Ada. Itu anak Betawi. Oh belum. Ye. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Tapi itu seru banget, itu crazy sih, sinetron itu bisa sangat Iya. Dan diulang-ulang dan rerunnya itu mungkin udah berpuluh-puluh kali itu di rerun dan selalu
Atun kejepit Tanjidor dong tentunya. Iya. Nothing Ih, else. banyak lagi Kalau yang ditanya paling diingat. Iya. Termasuk Mandra marah-marah itu scene-nya. Waduh, puas banget kalau ngelihat Mandra marah-marah tuh. Sombong amat. Sombong amat gitu. Tapi jadi gak sih si Dul maju? Kan belum diumumkan. Masih belum juga. Belum. Lu jangan pura-pura gak tahu ya. Wow. Beliau lagi. Wow. Bosan kita. Makanya tadi saya bilang, beliau lagi. Oke. Gimana kalau kita bawa Mas Elvan aja ke sini? Mas Hans aja, Mas Hans. Kenapa jadi Hans? Dia mau bahas Kemarin pas gue isi pulang. garasinya Rano Karno. Kemarin pas gue pulang, dia kan keluar dari pintu yang sana kan, pintu kanan tuh. Dia keluar, dia langsung gini, Mae, gak jadi tuh Anies Baswedan. Hah? Gue bilang kenapa Mas? Ya gak jadi diumumkan. Oh iya, oke, gue langsung lihat handphone. Oke, gue terupdate gitu. Karena kan kita terakhir tuh ngebahas itu kan, di Sunset Talk kita ngebahas food cycle kan kemarin. Yang quality control itu kan. Jadi kayak mengkonfirmasi bahwa gak jadi tuh Anies Baswedan sama Rano Karno. Mungkin gitu. itu adalah kode-kode dia pengen tampil kesini lagi. Dia gak pengen tampil sih, tapi lebih ke pengen jus atau kopinya. Katanya. Berulang kali bilang gitu, mana buat gue. Terakhir gue gak pernah lagi kesana setelah gue selesai siar karena ditagih terus sama beliau. Tapi kita boleh loh ditagih berita-berita Detikers kita karena punya banyak sekali informasi menarik nih, menunggu nanti pendaftaran untuk para calon kepala daerah ini. Di beberapa daerah udah ada yang pada datang ya. Udah. Tapi Jakarta emang masih belum ada. Belum Bahkan ada RK pun belum kan? Belum. Kalau RK besok dia dijadwalkannya besok. Kalau yang sudah daftar yang di Jateng ada Pak Andika Perkasa. Oh iya, 10 program. Pak Andika Perkasa. Oh, Pak Andika satu desa satu gym katanya. Pak Andika Perkasa banget sih. What do you mean by perkasa? Gede banget. Apanya? Gede banget. Ototnya. Kelihatan kelihatan apa ya kalau kita dinaungi sama beliau tuh kayaknya aman damai gitu negara kita. Iya. Maksudnya gimana? Terus tapi yang pasti sih yang bisa gue bilang adalah Bu Mega seneng banget kayaknya sama Pak Andika ya. Nggak dibentak loh dari kemarin. Takut, lebih ketakut ya. Dipuji-puji justru. Kalau sama Bu Airin kan dipanggil-panggil terus Airin. Besoknya Airinnya malah pindah ganti baju. Dibilang gak pakai baju merah, malah pakai baju kuning. Aduh, ini pusing juga nih kita lihat beritanya Bu Airin bolak-balik gitu kan ya. Kan katanya anak kandung yang lahir dari rahim partai. Jadi nggak boleh dong berangkat kontestasi nggak diantar. Begitu kata Pak Bahlil. Jadi harus diantar. Pak Bahlil juga sangat bersemangat. Gue ngeliat pilkada kali ini lebih seru daripada pilpres jujur. Mungkin karena lebih banyak pilihannya, lebih banyak dinamikanya juga mungkin ya. Bisa jadi sih seperti itu. Yes. Kita akan bahas itu juga nanti Detikers yang pastinya. Tapi tentu karena tidak ada yang namanya politik kalau di belakangnya juga tidak ada maksud lain. Maksudnya apa ya? Maksudnya gue mau bilang bahwa politik dan ekonomi itu saling berkaitan. Oh iya, ya kan? Karena pergerakan pasar, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya itu juga dipengaruhi salah satunya oleh sentimen geopolitik, right? Termasuk, betul. Maksudnya? Enggak. Ekonomi. Ekonomi. Iya. Enggak, ekonominya nanti ada Mbak Sheryl. Ya boleh, siapa aja boleh. Nah, boleh kita undang Mbak Sheryl aja langsung. Detikers, kita ke market review. Detikers ada beberapa sentimen market yang sudah kita siapkan. Apa dia? Ini dia. Nah itu dia. Salah lagi.
itu dia tadi sentimen-sentimennya Detikers. Langsung saja kita bertemu dengan kuncian kita di Market Review. Tidak lain dan tidak bukan adalah Madam Christine Lagarde. Cheryl Tanzil lagi. Cheryl Tanuwijaya dong ya. Selamat sore Mbak Cheryl. Bajunya Mas. menggambarkan partai pemenang pemilu tahun ini ya. Ini hanya suatu kebetulan saja ya. Kebetulan baju aku yang matching pakai batik, roknya ini yang polos. Oh, coba saya lihat batiknya. Tadinya pengen Oh pakai iya. baju bergambar koran juga, tapi Koran. Oh ada. Bergambar ini Emang kita- katanya bergambar koran. Emang ini koran? Ini bukan koran. Aduh, menangis. bergambar. Mbak, Bermotif ya. ini menggambarkan kewibuan kita. Bukan koran, majalah. Oh, iya. Majalah lagi bukan. Ada Godzilla, ada Ultraman, ada Chibi. Ini kartun. Ini apa? Ini Fauna and Flora. iya. Ini Squidward. Ini penyuka musik nih, soalnya ada kaset nih. Oh. Ya, ini ada ini. Iya, ada jelly, ada jelly. Jellyfish. Iya, Ada jelly. oke. Kenapa Mau kita jadi pengamat fashion sekarang pengamat ya? fashion ya. Nih, Atau lumayan. ada sentimen dari fashion yang berpengaruh terhadap market hari ini? Enggak. Oh, enggak. Enggak dong ya. Kemarin kita nggak ada Mbak Sheryl, karena kita full membahas dan menunggu pengumuman dari PDIP kan rencananya kemarin Sama kan. dong. Oh Mbak Sheryl juga kemarin nungguin ya. Nonton aja sambil Siapa kerja. yang paling menyita perhatian Mbak Sheryl waktu ngelihat pengumuman PDIP? Bu Mega lah. Oh, bukan Yang bukan Pak pidato. Andika. Pak Andika kebetulan pas aku nonton nggak mantau ke sana. Oh, Aku pas aku nonton Ibu Mega yang lagi pidato dengan penuh semangat. Apa kata-kata yang diingat dari Bu Mega? penuh semangat apa penuh emosi? Penuh semangat. Penuh semangat ya. Berapi-api beliau itu kalau Setuju. berorasi itu. Ngomongnya apa yang paling Ya apa yang paling diingat kata-katanya? Apa ya yang paling ingat ya? Anak presiden. Yang mana ya? Nggak nonton, ketahuan. Nonton tapi yang anak presiden yang mana satu ya? Ah? Yang kalimatnya kayak gimana? Saya Oh, gini, iya, apa itu namanya? dia. Oh iya, Saya respect. anak presiden juga. Ya kan itu fakta. Iya fakta. Fakta. Betul, Bener. betul, betul, Bener betul. sih bener ya. Gak usah dilawan lah ya kalau Iya, fakta itu ya. lawan kalau itu. Fakta lainnya kalau yang kemarin boleh Mbak kita spill dikit kemarin ada nggak beririsan atau relate sama yang terjadi di pergerakan pasar modal hari ini? Mungkin ya pergerakan bursa saham kita di pekan ini ya, yang masih awal pekan ini terlihat juga berapi-api. Alias merah. Merah atau Berapi-api. hijau. Bukan, maksudnya itu Bukan. fluktuasinya sangat oke. tinggi. Yang Tapi kemarin all time high nah, loh. yang kemarin Iya. abis all time high, Hmm. lalu hari ini berbalik badan, berubah signifikan seperti Iya. itu. Jadi Jadi drop. persis seperti dinamika politik. Aduh, hampir lagi ngomong kalimat itu, kata itu. Enggak. Itu. Ada tadi. Tadi mau bilang. Oke, jadi hari ini setelah kemarin all time high di 761, bahkan hari ini tuh sempat all time high lagi ya Mbak ya. 7610201 kemarin itu. Oh enggak, ya benar, kemarin enggak nih. 7619 kemarin, kalau sekarang 7610. Belum. Gimana Mbak ada. Sheryl? Hari ini merah-merah ini karena memang semua orang sudah mulai jual koleksi-koleksi saham yang sudah matang, apa ada sentimen yang lebih besar dari itu? Oke, itu ada betulnya Mas Edo. Jadi kalau kita lihat secara sektoral, indeks finance kan memang dalam beberapa hari terakhir rally. Salah satu menjadi penopang indeks IHSG. Saat IHSG-nya nih all time high. Jadi memang wajar saat terjadi all time high, apalagi di pekan lalu juga all time high 3 hari berturut-turut. Lalu di awal pekan di hari Senin all time high lagi. Ya. Jadi sangat normal ya kalau ada terjadi profit taking, apalagi sektor tersebut juga sudah naik secara signifikan dalam jangka pendek terakhir. Seperti itu. Sektor apa sih yang paling berhasil menguat dalam sampai menuju ke all time high kemarin itu? Sektor yang menopang penguatan IHSG kemarin ya sektor keuangan, lalu ada rebound dari sektor properti, ini seperti yang kita bahas juga di pekan lalu, sektor-sektor yang sensitif sama pemangkasan suku bunga, meskipun hal ini belum terjadi di sektor teknologi, baru terjadi di sektor properti, seperti itu. Teknologi agak sulit kayaknya buat diperbaiki ya. Walaupun dengan nggak cukup dengan pemangkasan suku bunga doang gitu maksudnya. Tapi kalau kita berkaca sama kondisi sektor teknologi
global, semalam nih indeks Nasdaq tuh juga melemahnya yang paling signifikan dibandingkan indeks lainnya di Amerika. Memang di pertengahan pekan ini, tepatnya aftermarket ya, itu ada rilis kinerja keuangan Nvidia, salah satu pionir untuk perusahaan kecerdasan buatan. Kita tahu dia tuh perusahaan bisnis yang sangat besar dalam bidang data center, sehingga dia sangat menguasai untuk kecerdasan buatan dan nggak berpengaruh sama perusahaan Nvidia tersebut, tapi berpengaruh juga sama saham-saham Seven McNee atau saham-saham big caps teknologi lainnya juga seperti Apple, Microsoft, Amazon dan lain-lain, karena mereka juga menggunakan produk dan jasa dari si Nvidia. Makanya sangat dicermati juga kepastian tersebut kayak gitu. Lalu hari ini IHSG memang melemah selain dari faktor koreksi dari sektor keuangan tersebut. Di bursa regional ada kabar yang kurang baik dari Tiongkok. Yaitu diterapkannya kenaikan impor tarif yang diterapkan oleh Kanada terhadap Tiongkok. Ini kenaikannya cukup signifikan sampai 100% untuk kendaraan listrik dari Tiongkok yang masuk ke Kanada. Oh, khusus EV berarti? Iya, lalu juga untuk komoditas dari China seperti baja, aluminium, komoditas lokal dari China itu naik 25% tarifnya. Jadi Kanada kita lihat mengekor yang diterapkan Amerika dan Eropa. Jadi hal ini menimbulkan ketegangan ya. Kanada bisa FOMO juga ya berarti. FOMO nih si Kanada. Yang lain ikutan naikin tarif, naikin juga Betul. Alasannya juga kurang lebih mirip ya. Pemerintah Kanada yang diwakili oleh Perdana Menterinya, beliau mengatakan untuk antisipasi monopoli produk China yang terjadi di Kanada. Lalu menurut mereka juga China ini menerapkan subsidi yang tidak adil pada penjualan barang-barangnya, khususnya kendaraan listrik. Makanya yang paling signifikan kenaikan tarifnya tuh sampai 100% kendaraan listrik dari China. Seperti itu. Kalau di Indonesia biaya importnya gede nggak? Biaya import mobil listrik. Impor banyak juga. Banyak banget juga. Yang bahkan kan kemarin itu sempat ada wacana juga kan, itu mau naikin tarif sampai 200% untuk produk China itu juga. China lagi banyak dimusuhin banyak negara ya Mbak. Karena emang kenapa Anda semua yang produksi barang-barang di seluruh dunia ini gitu. Iya, karena harganya amat sangat murah ya. Iya. Dengan berbagai unggulan yang ditawarkan gitu. Bahkan juga Kanada ini mempertimbangkan lebih lanjut nih, hukuman lebih lanjut untuk barang-barang dari China. Jadi akan semakin lebar, nggak hanya kendaraan listrik dan komoditas logamnya aja, seperti itu. Kalau Indonesia kita lihat masih lebih netral sama China, karena kita juga ada kepentingan, yaitu sebagai negara mitra dagang utama sama China. Bahkan ya hampir segala hal yang kita pakai barang-barangnya hari ini kan ya. Enggak, aku pakai produk Indonesia. Oh Sorry iya, banget. handphonenya yakin. Padahal di jamnya Huawei. Terus laptopnya made in China. Tapi yang perang dagang itu hanya Amerika aja ya Mbak, Amerika China nih ya? Atau Kanada juga part of it? Iya, Eropa kan juga ikutan. Oh, I see. Pada akhirnya itu bisa dikategorikan perang dagang juga kah? Betul. Yang dilakukan Kanada tadi? Betul. Ya memang kalau dari dalam negeri kita kemarin kan sempat ada rencana juga ya mau diterapkan, tapi belum ada kelanjutannya lagi. Karena ya memang ketergantungan kita sama produk China masih besar. Jadi rasanya masih sulit untuk diterapkan seperti itu. Dan mereka juga punya resource ya, kayak misalnya mereka nggak mau pakai produk luar, ya udah mereka pakai produk sendiri dan masyarakatnya percaya gitu. Mereka bisa kan? bikin produk Karena yang mereka luas banget wilayahnya, jadi mau nyari apa aja bisa kayaknya ya. Dan masyarakatnya tuh mau gitu loh, maksudnya proud of kayak local Korea mereka ya? Itu tinggi banget gitu, kayak Korea, Jepang juga kan. Jepang juga termasuk. Bener. Ya. betul. Sementara kita? I'm not trying to compare, but iya begitu. Way to go. Iya. Kan semua diajak sama Pak Jokowi, please invest to my country supaya semua produk-produk itu dibikin juga di Indonesia. Yeah. Jadi kita bisa pakai produk-produk luar itu dibikin di Indonesia. Come Nilai to my tambahnya country. banyak. Betul.
Oke. Boleh kita tutup market hari ini? Boleh. Sebelum Sudah kita closing. lanjut. Boleh banget, udah Hari jam ini 4 Di jam 4.02 ya. 02. ISG ditutup di level 7568, turun 37 poin. Gak banyak-banyak banget sebenarnya, 0,49% turunnya. Dengan transaksi 9,1 triliun ditransaksikan 1,1 juta kali. Mbak Sheryl mungkin mau mengelaborasi ini dengan ISG yang berhenti di level 7568. Mungkinkah penurunan akan kembali dilanjutkan besok, mengingat penurunan hari ini nggak terlalu dalam sebenarnya Mbak, bisa dilihat gitu. Betul. Bahkan menjelang menit-menit penutupan, ini IHSG-nya cukup rebound meskipun masih di zona merah. Tapi pelemahannya jadinya tersisa 0,11%, 0,11% saja di 7597. Kalau kita lihat baik dari nilai, volume maupun frekuensi transaksi hari ini juga lumayan ramai ya. Kita lihat memang bursa saham kita akhir-akhir ini semakin bergelora. Dicerminkan juga dari terus masuknya investor asing. Setiap hari selalu aja ada net buy investor asing. Kemarin hampir 1 triliun dalam satu hari. Bahkan secara year to date sudah 13 triliun akumulasi investor asing di bursa saham kita. Siapa tuh ya investor asingnya? Mau kenalan ya? Mau kenalan? Minta duit dong, banyak banget duitnya. Oke, memang mayoritas yang diborong investor asing adalah sektor perbankan ya, khususnya 4 big bank, saham-saham perbankan paling besar ya. Lalu kalau kita lihat IHSG yang konsolidasi hari ini, di esok hari masih ada peluang pelemahan lebih lanjut ya. Apalagi semakin dekat juga secara politik sama pengumuman calon kepala daerah ya. Betul. Se-Indonesia. Itu meskipun deadline-nya masih tanggal 29, tapi gejolak-gejolak politik masih akan mempengaruhi nih, kita lihat ya. Lalu kalau dari data ekonomi Amerika, nanti malam juga ada indeks keyakinan konsumen Amerika yang diperkirakan masih akan ekspansif, tapi sudah mulai melemah seperti itu. Karena masyarakat di Amerika mulai khawatir akan suku bunga yang tinggi belum kunjung turun, ini membuat pasar tenaga kerja melemah. Which is a Bahkan good news. tingkat penganggurannya tertinggi sejak tahun 2021. Ya ini sebenarnya mix sih ya. Di satu sisi di pekan lalu di Jackson Hole Symposium, Opa Jerome Powell, ketua gubernur The Fed, beliau mengakui akhirnya, mengkonfirmasi akhirnya kalau penurunan suku bunga itu sudah bisa dilakukan ya, yaitu pada FOMC bulan depan September ya. Itu benar-benar membuat market lega ya, makanya tercermin juga di bursa saham global dari Amerika, Eropa, Asia termasuk IHSG all time high seperti itu. Tapi memang market nggak mungkin terus-menerus menguat, pasti ada koreksinya Ada sebelum jenuhnya ya. lanjut menguat lagi ya, seperti itu. Kalau tadi dari pilkada sendiri Mbak, itu cukup memberikan pengaruh ya, cukup memberikan sentimen gitu ke pasar karena politik itu tadi ya. Iya betul. Apa yang dicermati sama masyarakat sehingga bisa mempengaruhi ke pergerakan pasar? Lebih ke kebijakan juga ya. Lalu kira-kira pemimpin daerah mana yang sekiranya dari kubu politik mana, itu kan kurang lebih juga akan mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan seperti itu. Itu kan banyak banget Mbak, Tuh. kepala daerah. Berapa Dok? Iya. 500 berapa ya yang akan Khususnya yang Ratusan di lah pokoknya jumlah. Berapa jumlahnya? Ratusan. iklan. wafer dong. Udah bilang Disebutin iklan, gua lagi. nggak sebut. Nggak disebut mereknya. Iya oke Mbak Ya, oke, Sheryl. baik. Iya, karena pengaruhnya ya, kalau sampai ada gejolak seperti di pekan lalu sampai demo besar-besaran di seluruh Indonesia, apalagi jika masyarakat menilai ada hal yang tidak adil, itu bisa membuat appetite investor juga turun seperti itu. Jadi investor pastinya ingin melihat situasi yang kondusif aja Betul gitu ya. banget, betul. Jadi wait and see aja dulu sampai kondisinya kondusif. Kapan kita kira-kira kondusif Dok? Nanti habis pengumuman mungkin. Iya. Atau betul. setelah pencoblosan Semoga alias 27 November. Jauh amat. nanti dari 27 November ke pengumumannya
Lama nggak? Enggak, kan ada quick count. Oh, pakai quick count. Kayak waktu presiden kemarin ya. Semoga Bisa tidak begitu. ada gugatan-gugatan lagi. Ya kalaupun ada gugatan dijalani dengan sesuai prosesnya, yang sesuai dengan konstitusi. Panjang ya. Panjang. Konstitusi. Oke, baik. Kan lantiknya juga kan Januari ya. Umur Kaisang udah 30 di sini. Udah 30 dia. Kalau mau daftar udah ditutup. Sorry banget. Jangan ya deh ya. Sudah terpilih gitu. Iya. Aduh takut julid lagi. Mbak Sheryl, Udah gak apa-apa, keluarkan. Gak usah. Show your true color. Aku mau panjang umur ya. Besok gimana Mbak? Besok dengan saat ini berada di level segini. Yes. Ini tutupnya jadinya 0,11% ya. Sorry tadi. Oh iya, naik tadi. Salah ini. Menjelang Sempet penutupan naik, ya, memang agak menguat, tapi masih merah. Piye Mbak Sheryl? Masih di Piye? bawah garis. Untuk besok, kalau besok cenderung aman ya. Nanti malam saja yang ada data indeks keyakinan Amerika. Kalau di besok sih cenderung aman. Meskipun di akhir pekan di hari Jumat itu sangat dicermati nih sama pelaku pasar. Ada data inflasi PCE Amerika. Itu yang menimbulkan ketidakpastian juga untuk bursa global. Selain dari ketidakpastian domestik. Untuk besok kita lihat kalaupun menguat ada resisten di level 7.610 ya, di kisaran all time high itu menjadi resisten. Lalu untuk supportnya kita lihat ada di level 7.550. Jadi kecenderungannya masih melemah dulu sebelum lanjut menguat lagi, seperti itu. Ada saham yang mungkin bisa jadi rekomendasi pertimbangan untuk bisa dipantau kira-kira yang bisa memberikan percuanan untuk besok Mbak Sheryl. Apa yang menarik? Oke, nah kita lihat ya memang seiring ketegangan yang masih berlangsung ya di Timur Tengah yang kembali panas. Bahkan juga salah satu negara produsen minyak terbesar ya, yaitu Libya. Ini kan sampai menghentikan proses produksi dan ekspor minyak. Nah ini kita lihat saham-saham yang berbasis migas, minyak dan gas. Ini menarik nih. Itu bisa dicermati. Lalu juga untuk sektor industrial ini masih bisa menguat, dan sektor batubara. Apalagi kalau kita lihat secara historical di bulan September umumnya saham-saham batubara membagikan dividen interim, sehingga ini menarik bagi investor. Seperti itu Mas. Nah itu dia, dipantau Detikers ya, saham komoditas energi termasuk tadi. Anyway, ada lagi yang mau disampaikan tadi? Kalau mau lebih lengkap, cek rekomendasinya besok di YouTube Live Investasiku jam 8.30 WIB. Teman-teman bisa tanya jawab di sana. Bersama saya? Tidak bersama saya, sama tim saya. Dari tim riset investasiku for better tomorrow. Pokoknya kalau yang live Mbak Sheryl buru-buru nanyanya, nanti pas ngelihat kita nongol dia out. Kalau ngelihat nama akun Anita Mai login biasanya jadi cepet. Langsung dia out. Sebel banget. Padahal nggak kelihatan. Ngalah-ngalahin Mbak Gigi kalau lagi live di TikTok ya. Nggak tahu lagi. Aduh dia muncul lagi di FYP gue pas lagi live. Kenapa ya? Lagi jualan bajunya ya Rayanza. Oh iya. Iya pernah ada begitu. Wow hebat sekali dia. Udah kaya raya loh. Tapi masih tetap jualan kan? Jualan Nah itu dia. namanya tidak pernah puas. Tapi kan memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya itu. Bagus. Betul, Kan betul, ada Rans betul. Entertainment. Betul. Ya, Banyak lagi. Yang lebih banyak lagi yang butuh itu. Aku baru tahu lagi salah satu pemegang sahamnya siapa. Mau dibahas sama Mbak Sheryl? Sahamnya? Kapan kira-kira prospek menarik untuk Rans bisa IPO? Ya nanti kapan-kapan ya Mbak. Boleh. Boleh ya, membedah peluang atau meneropong peluang Rans melantai di bursa saham. Wih, ini setelah udah Prabowo dilantik. Ini udah di endorse dulu kayaknya. Oke, Mbak Sheryl terima kasih banyak. Thank you Besok Mas. ketemu lagi Thank you, kita Mbak. tentunya abis ini Detikers ada Maya akan bertemu dengan teman lamanya yang selalu datang dalam beberapa hari terakhir. Mau akan menjemput. Ya saya jemput sesamanya. dulu ya teman Iya. saya nanti kalau Mungkin udah temennya ini. lagi nonton sekarang bilang siap-siap ya aku jemput gitu. Enggak, dia enggak nonton sekarang kayaknya. Dia udah siap di depan pintu. Udah Bukan siap- nonton udah lagi. siap pendobrak justru ya. Iya. Sesaat lagi Detikers kita akan bahas yang lebih panas lagi tentu ya. Yes.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detikers. Tadi Kita masuk lagi ke ruang panas ini ya. ke ruang panas ini. Tadi saya mau jemput tapi ternyata teman saya udah ada di depan pintu. Kan tinggal dibukain aja pintunya gitu. Belum selesai nih perdebatan jemput-menjemput ya. Iya, jemput. Ya, jangan diganti P-nya, Detikers. Tetap jemput ya. Kayaknya dia lagi pusing sekarang jadi dia tidak menanggapi. Kenapa? Sebelum kita menyapa dia. Pusing lah. Kamu selalu lupa deh pakai mic-nya. Masa kamu selalu aku pakein gak tuh? Ahmad Thorik, Red Bell Detik News. Welcome back Mas Thorik. Dia sengaja deh Pusing. kayaknya. Pakai dong kacamatanya Mas Thorik kan Kenapa pusing? biar samaan sama Mbak Airin kan pakai kacamata. Sama lu juga. Oh iya. Tapi lebih mirip kacamatanya Airin Oh, itu. iya. Pusing, ngantuk, pusing Malah karena ngaca. banyak kerjaan, ngantuk, atau kenapa? Ini mukanya hari ini nggak fresh, kenapa? Biasa lah naik turun tiap hari. Oh, jam-jam kritis ya. Lagi. Ya oke. Tapi kalau menjawab pertanyaan kita nggak, bete kan? Enggak dong. Hore. Ore. Ya, jamnya udah kuning tuh. Oh iya. Itu sama sih dari dulu juga kuning. Anyway. Ada Apa oh nih enggak. yang kita bahas? Katanya dia tali jamnya tuh berganti-ganti sesuai suasana. Oh, emang ada Tuh. strapnya banyak ya. Tuh. Udah kayak Tony Stark. Apa yang kita bahas? Ini Mas Thorik kan tadi pagi ada kejutan. Hmm. Tiba-tiba Bu Airin bersama dengan Golkar ternyata beralih mendukung pasangan yang sudah Didukung. diinginkan. Ngomong oleh dilepeh lo ya. Airin. Ada apa di balik itu yang bisa disampaikan ke kita yang boleh on air? Kalau kita lihat peristiwa tadi pagi yang menarik, ini kita anggap saja sebagai langkah strategis dari Golkar. Oh. Jadi setelah Bu Airin kemarin ke PDIP, Bu Airin ini kan calon yang di atas kertas. Kalau kita lihat di survei yang sudah berlangsung ini unggul dibanding Teratas ya. karena ada 2 calon cuma sejauh ini kan dengan Bu Airin ini dengan calon lawannya yaitu Pak Andra Soni dan Dimyati. Nah kalau kita melihat kemarin bisa dibilang dalam tanda kutip manuver Bu Airin menghampiri PDIP untuk menerima mandat, ya bisa jadi Golkar sebagai partai yang kalau kata Pak Bahlil itu sebagai ibu kandung dari Airin tuh merasa tersengat juga. Bahkan ada selentingan, ada isu bahwa ada juga yang tidak happy dengan cara penyambutan Airin di sana. Ada yang bilang begitu bahwa ditunjuk-tunjuk, diminta disorot, di apa ya? Disuruh semangat. Gitu-gitu lah, disuruh Oh, semangat. Golkar melihat itu sebagai tanda keprihatinan untuk Airin berarti. Ada yang melihatnya seperti itu. Oh, ada yang melihat Sehingga seperti udah itu. mulai bergerak. Udah kita balik lagi, kita rangkul lagi dan juga kita deklarasikan hari ini sebagai calon dari Golkar. Nah ini menarik juga, tadi saya bilang bahwa ini langkah strategis Golkar juga, peluang Bu Airin menang, dan ini bisa jadi juga langkah strategis untuk Kim Plus yang sebenarnya di pusat koalisinya kan nggak berubah. Kalau di pilkada kan berubah-ubah. Golkar ini adalah salah satu motor utama Kim, bahkan sebelum menjadi Kim Plus, pendukung Prabowo Gibran. Kalau Airin yang potensi menangnya besar tetap dinaungi oleh Golkar yang notabene motor Kim, berarti Kim paling tidak menjaga Airin atau Banten tidak lepas sepenuhnya ke PDIP. Yang per saat ini adalah kubu yang berseberangan dengan Kim. Oke. Begitu. Lalu nasibnya Andra Soni dan pasangannya ini seperti apa, Mas? Sebenarnya nggak banyak berubah kalau dari segi persyaratan, karena Andra Soni juga diusung oleh banyak partai, Gerindra, Demokrat, PKB, you name it lah, yang lain-lain gitu. Partai parlemennya ke Andra Soni semua. Tapi mungkin secara elektoral yang elektoral juga masih berjuang ya. Kalau di survei Lembaga Survei Indonesia terakhir itu elektabilitasnya baru 10%, sementara Bu Airin 77 sekian. Nah ini perlu bekerja lebih keras lagi. Gimana pun keluarga
kita lebih kenalnya keluarga Bu Ratu Atut gitu ya. Lebih sangat Golkar sekali, identik sekali dengan Golkar. Nah, dengan kembalinya ke Golkar ini menyolidkan kekuatan keluarga Bu Airin dengan Golkar. Ini PR besar secara elektoral buat Andra Soni. Tapi kalau secara persyaratan nggak ngaruh, mereka tetap bisa daftar, mereka tetap bisa bertarung. Nah, tapi catatannya mungkin di Pileg kemarin 3 besar partai yang menang di Banten itu adalah Golkar, PDIP, dan Gerindra. Ini semuanya sama kursinya 14. Jadi 2-nya ada di Andra Soni dan 1 ada di Airin. Dan kemarin juga di Pilpres, walaupun ini kaitannya figur ke figur ya, Prabowo menang cukup telak di Banten, 4 juta sekian, lawan 2, sekian Anies dan 700.000 untuk Mas Ganjar. Bisa jadi kalau memang nanti dimaksimalkan kekuatan-kekuatan elektoral, misalkan Pak Prabowo atau Pak Gibran turun untuk mendukung Airin. Bung Andra Soni. Andra Soni. Bisa jadi berpengaruh juga untuk melawan Airin. Baik. Tapi kalau boleh balik sedikit, secara elektoral seberapa penting sih Banten ini untuk dimenangkan sama Kim gitu? Semua wilayah sebenarnya sebisa mungkin, apalagi Jawa itu dimenangkan karena ini nanti saat kepala daerah kompak dengan pemerintah pusatnya, itu kan lebih enak jalannya pemerintahan. Ya kita merasakan lah boleh dibilang tanda kutip kegaduhan Jakarta versus Istana ini waktu selama kepemimpinan Pak Anies kan lumayan juga ya, walaupun tidak mungkin belum ada yang signifikan sekali, lumayan tapi gaduh-gaduhnya tuh kerasa gitu kan. Tapi kalau ini antara pusat inline sama daerah itu lebih enak jalannya pemerintahan sebenarnya, apalagi ada misi makan siang gratis segala macam. Itu kan tingkat kerumitannya kalau menurut beberapa pakar tuh nggak mudah tuh. Oke, jadi artinya Bu Airin ini tetap jadi di Golkar? Karena dinaungi Golkar, jadi tetap masih ada sahamnya Kim di sana. Tapi nggak semuanya PDIP. Beliau jadi kadernya Golkar? Tetap kader Golkar, memang sekarang kader Golkar. Dan tadi pidatonya Bu Airin bilang, sebenarnya juga perlu direspon oleh PDIP, ini tadi belum kita ada, bahwa Golkar adalah rumah saya. Sementara Bu Mega kemarin kalau mau ganti baju merah hitam. Terus tadi pun disindir oleh Ketua Umum Golkar Pak Bahlil bahwa ke wakilnya Bu Airin Pak Ade Sumardi, Pak Ade, Golkar tidak meminta Anda ganti baju loh. Minta ganti warna loh, kan. Nggak minta ganti di warna backup ya. Lumayan itu. Ada videonya nih Mas, kita lihat ya bagaimana Bu Megawati merosting ya. Oke, tulisannya di merosting. Oke deh. Ya. Boleh kita lihat yuk. Kembali kita lihat pidato. Itu sama itu Mbak Airin. Ya. Nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah. Mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Betul enggak? Lo itu fair loh. Ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya. Banyak apalagi daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Ya kita nih warga negara Indonesia yang sah loh, punya KTP loh. Loh kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo. Awas lu ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat. Lihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah, kalau kayak hari gini, aduh manis banget ya. Kan saya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo gua gitu. Oh
Wah, itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Kalau ngelihat video ini sih kemarin Bu Airin merasa tidak dimarahi ya, merasa rasa Iya, sayang. bener-bener. Ngakunya seperti itu. Ya, Iya. merasanya. Tapi kan orang lain yang mungkin yang sudah kenal Bu Airin selama ini responsnya bisa berbeda. Nah, informasi yang kami terima itu ada yang menganggapnya seperti itu. Dan juga kemarin setelah acara ini Bu Airin saat diwawancara wartawan jawabannya cukup gampang. Bu Airin jadi masih kader Golkar atau tidak? Saya tidak tahu per sekarang, kata dia. Setelah acara tadi ya. Setelah acara PDIP kemarin ya. Hari ini kan ditegaskan oleh Golkar bahwa Bu Airin anak kandung Golkar, dan Bu Airin pun bilang bahwa rumah saya adalah Golkar. Sedikit banyak pidato dari Bu Mega tadi berpengaruh tuh terhadap itu. Kalau informasi yang kami terima ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ya. Tapi belum direspons masalah sama PDIP ya. Kita nantikan. Tapi lagi-lagi seru. apa yang disampaikan Bu Mega menggoyang begitu rencana PDIP sendiri pada akhirnya gitu. Dari Tapi Mas emang kan gayanya Bu Mega sebenarnya ngomongnya emang kayak gitu ya. Iya, memang Iya gayanya sih. begitu. Lugas, Ceplas-ceplos. Betul. gitu. Ini style bicara publiknya begitu. Tapi ya ada resiko, tetap orang kan meresponnya bisa beda-beda. Iya, benar. Lalu setelah statement tadi, terus kejadian juga akhirnya diusung oleh Golkar, seperti apa peta elektoral di Banten ini, Mas? Sebenarnya seperti kata Mas Hanta kemarin, kalau pilkada lebih kepada figur, bukan pada partai pendukungnya. Mesinnya Andra akan berkurang dengan copotnya Golkar lalu pindah ke sana. Istilahnya karburatornya kurang baut satu lah, jadi bisa ini. Tapi ya sekali lagi figur Airin bersama keluarga memang kuat. Kiprahnya di Tangsel juga bisa dibilang positif ya. Selama ini citranya di publik. Walaupun ya ada beberapa kasus terkait keluarga yang mengikuti, tapi Bu Airinnya sendiri citranya baik. Nah, ini PR besar buat Andra Soni untuk meningkatkan elektabilitas. Jauh sebelum elektabilitas, popularitasnya dulu. Popularitasnya juga masih perlu diperjuangkan, perlu berjuang. Karena Pak Andra ini memang ketua Gerindra Banten, menggantikan almarhum Pak Desmond Junaidi Mahesa. Nah, ini perlu ngegas lagi agar lebih dikenal oleh masyarakat Banten, dan juga ya mungkin Marcel dibawa atau Raffi Ahmad yang kemarin endorse itu lebih sering muncul lagi untuk endorse, karena kalau kita ngobrol orangnya paham masalah sebenarnya. Pak Andra paham masalah, sangat paham konteks. sama paham kunci gitar sempurna gak sih? Andra. Beda itu. Beda Andra ya. Beda. Jadi itu Andra and the Backbone, ini Andra from the Banten. Andra from the Banten. Tetap FB ya. Oke. Itu drama di Banten. Drama di Jakarta juga belum selesai. Masih balik layar ini kayaknya. Kayaknya masih deal-dealan balik layar. Informasinya seliweran sekali. Tapi dari pernyataan Pak Komarudin Watubun, yang mana itu adalah ketua DPP bidang kehormatan PDIP, PDIP ingin lebih mengedepankan kader untuk di Jakarta. Sejauh ini posisi PDIP begitu. Jadi mungkin ini juga undangan buat Anies, Rayuan, biar kalau lu mau itu ya jadilah kader. Ngerasa gue ngingetnya jadi kayak bursa transfer. Jadi kalau pemain tuh lagi banyak gosipnya, bisa jadi itu adalah gosip yang digoreng sama agennya sendiri gitu. Biar daya tawarnya jadi harganya makin tinggi gitu ya. Harganya jadi tinggi. Bisa. Jadi kemarin ketika ada ada berita yang mencuat Pak Anies akan diumumkan bersama Pak Rano Karno itu, Pak Anies nggak jadi kader itu. Belum jadi kader. Belum jadi kader. Nah, tapi emang dari beberapa mungkin tanda kutip kendaraan politiknya Pak Anies nggak pernah jadi kader juga ya di parpol. Belum pernah jadi kader selama ini. Belum. Bahkan waktu Pak Anies ikut konvensi Partai Demokrat waktu mau 2014 lalu ya, itu pun kan pakai jaket Demokrat aja enggak. Jadi yang Pak Anies menjaga dirinya dari keterlibatan langsung sebagai pengurus partai. Nah, bisa jadi omongan Pak Komarudin Watubun tadi pun yang ingin lebih mengedepankan kader juga menangkap pidato Ibu Mega. Ya kan sangat terang, harus pakai harus jadi kader, merah hitam. Terus kalau mau
itu ya jadi kader dong gitu-gitu. Bisa jadi itu menangkap itu. Jadi kalau kayaknya kalau dari pernyataan tadi kalau Pak Anies jadi kader udah selesai nih. Tapi kalau nggak jadi mungkin ada yang lain ya, calonnya bisa jadi Pak Ahok, ada kabar juga Ahok Jarot akan kembali dihidupkan opsinya. Jadi pasangan baja, Basuki Jarot. Mantap. Bisa jadi. Tapi proses tawar-menawar itu berarti masih terjadi Mas sampai saat ini? Masih, malah makin intens karena kan pendaftaran tutup tanggal 29. 29 harus bisa. segera deal. Tapi PDIP sering kok begini. 29 itu ada jamnya nggak sih? Jam 00. Oh, tetap jam 00. 23.59. Ya, 23.59. 23.59. Kemarin mencuat nama Pak Pramono Anung. Ya, itu juga masuk opsi, dibenarkan oleh beberapa ketua DPP PDIP bahwa Pak Pramono pun diopsikan untuk maju di Jakarta. Tapi tetap masih belum bulat ya. Belum. Ternyata ya. Padahal kemarin gue pas ngeliat beritanya tuh kayak, oh jadinya ini nih Pak Pramono nih yang akan maju karena kayaknya iya proses tawar-menawar itu sudah selesai gitu. Ternyata belum lagi, bilang masih belum banyak selesai. pertimbangan sepertinya dari PDIP. Jadi kalaupun Cagup sudah selesai, Cawagupnya kemarin belum selesai, begitu-begitu. Jadi deadlock akan bisa terbuka kalau misalnya Pak Anies mau jadi kader salah satu apa opsi gimana? yang santer dikabarkan begitu, bahwa kalau Pak Anies sudah mau jadi kader, pakai baju merah, merdeka gitu kan. Apa alasan Pak Anies selama ini nggak mau jadi kader, Mas? Ada ininya nggak ada? Itu ada kelebihan sama kekurangan ya. Kalau kelebihannya ya sekarang bisa kemana-mana Pak Anies kan. Bayangkan dari diusung Gerindra PKS di Jakarta, lalu diusung Nasdem di juga. Pilpres 2024 dan sekarang pun bisa mendekati PDIP. Tapi coba kalau dia kader, geraknya terbatas. Tapi dukungannya solid. Itu aja bedanya. Tapi hari ini kalau lihat nggak terlalu ramai ya yang mendaftar di hari pertama ini ya? Ya belum. Soalnya deal-dealnya makanya masih berjalan. Soalnya itu Terutama menentukan Jakarta. sepertinya Jakarta ya. Jakarta Ketika semua. Jakarta udah Jakarta. oke fix, Betul. baru yang lain akan cepat. Betul. Sep. Itu draft surat pendukungan udah macam-macam, udah banyak tuh. Iya. Tinggal ditandatangani yang mana tuh. Yang jadi sekretaris PR sih ini, banyak revisi. PR banget. Tinggal Kita ganti yang nyiapin mana beberapa nih? draft, Ganti tinggal nama. teken. Iya. Ganti nama. Betul. Selain daripada Pak Anies yang harus jadi kader, loyal segala macam, dari internal PDIP-nya sendiri ada kemelut juga nggak soal Ada, nama jelas, Pak Anies jelas. ini? Ada informasi yang belum terkonfirmasi, katanya ini juga belum konfirmasi ya. Ada kader yang punya masa cukup besar yang mengancam saya akan mundur kalau Anies yang diusung. Siapakah itu? Kode dong, kode nama. Awalan-awalan. Tapi kemarin di sosmed juga beredar ada yang video orang-orang bukan demo sih, mereka itu kayak pendukung Ahok yang bilang kami mencintai Ahok, yang bilang usung Ahok untuk Iya, ini. dinamika itu juga ada bahwa Ahok tuh kader, lebih kader dan punya pengalaman dan secara itu ya diametral sekali dengan Anies. Posisi PDIP juga sebenarnya seperti itu. Tapi ini kan pertimbangan elektoral. Kalau bicara per saat ini di survei berdasarkan data-data survei Pak Anies paling tinggi. Tapi itu tadi kata Mas Hanta, sebenarnya peluangnya tetap ada karena incumbent dari 2 kali pilkada DKI 2012, 2017 selalu kalah. Dulu Pak Jokowi mengalahkan Foke, lalu Mas Anies mengalahkan Ahok. Pak Ahok. Walaupun Ahok sebenarnya statusnya bukan incumbent ya. Kan gubernur waktu itu jadi incumbent. Oh iya sempat jadi gubernur. Gubernur posisinya. Gue lupa lagi momen Pak Ahok jadi gubernur. Gue juga Pak Jarod. kemarin agak skip gitu terus kata Afif, ya kan habis itu kena ini Al-Maida kata dia gitu. Iya. Oh iya kasus ya iya benar juga. Oke. Untuk daerah lain gimana Mas? Pak ada yang Andika mendaftar Jawa Tengah, hari ini ya. di Jateng, tapi yang menarik Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul tidak mengantar walaupun sempat video call ya. Tapi itu menarik lah pembacaannya ya, antara yang lain aja yang menerjemahkan. Ya lain-lainnya masih standar-standar aja sih. Itu benar programnya Pak Andika, satu desa satu gym. satu fitness center. Ya itu Setiap per 1 minggu harus ada lucu chest itu, day, seru, leg day. seru itu. Ya, tapi jangan sampai aja ada programnya rakyat miskin harus intermittent fasting gitu. Jangan. Wah jangan dong, itu naturally Itu sih. ironis banget sih itu ya. Itu gak usah disuruh kayaknya udah. Itu netizen yang ngomong. Parah. Oke. Kayaknya Kayaknya citranya Pak Andika tuh itu seru juga ya, buka kancing satu itu kan ini selalu digunakan. selalu ya, iya. Terus pakai shawl. Niruin. Iya. Terus pakai shawl batik ya kan. Bu Mega juga kayaknya seneng sama Pak Andika ya. Senang. Nggak dimarahin loh kemarin. Yang selain pada dimarahin terus. Betul. Weekend kemarin ada politik apa tuh Mas kemarin? Yang mana? Yang sebelum weekend kemarin itu. Yang mana? Politik yang mana? Yang jelas kalau nanya. Iya, yang
Sebelum pengumuman itu loh, sebelum pengumuman di DPP kemarin ada pertemuan-pertemuan lagi nggak nama-nama lain gitu. Ya kan ada Pak Anies ke Jakarta, Ya kan DPP Jakarta. Ke DPP Jakarta. Mungkin maksud Maya adalah ada pertemuan yang tidak diberitakan tapi terjadi gitu. Ini udah hari Selasa nanya ini weekend. Iya, apa-apa, kan nanti dia dibilang bobol. Enggak ada tikom banget. Kan nanya tuh yang kemarin, belum atau pengumuman. Tadi. Buktinya kemarin belum Ini- pengumuman. Ini kurang detikom pertanyaannya. Jadi Mohon maaf, beliau memang bukan detikom sih. Ih, Mas Torik tuh nggak bisa di gitu ya. Gak bisa, lo Nggak harus bisa dibocorin lo harus ya. menyelaminya lebih dalam Ih, kalau untuk itu. Susah nih Mas Torik nih Iya, dibocorinnya iya, iya, nih. Berarti kemungkinan besok atau lusa nih Mas yang akan lebih panas atau lusa, finalnya gitu. Lusa, Iya. 29. Hari Lusa ya? terakhir, hari terakhir. Ini Sampai pertemuan hari terus terakhir berjalan. pun? Bisa. Waktu kalau ingat Pak Jokowi daftar juga hari terakhir kan. Sampai terakhir tuh waktu kalau ingat Oh, iya. 2012 PDIP tuh masih ingin mengusung Foke. Berduet dengan kadernya Nono Sampono. Lalu datanglah Prabowo dengan ini. Udah, usung orang ini, gua bayarin. Kurang lebih ceritanya begitu ya. Gua bayarin kampanyenya, tapi pasangan sama Ahok. Nah, kurang lebih gitu. Lo setuju gak kalau pilkada yang sekarang lebih seru daripada pilpres 2024? Oh, pilpresnya seru banget. Tapi ya sekarang pilpresnya lebih seru di tingkat elit sih ya. Ya ini kayaknya Pertarungan strateginya gitu Mas. iya, jelas. Ini dari kemarin nih seru dan sebenarnya kemarin itu publik belum banyak tersedot soal pilkada ini sampai ada putusan MK. Baru agak rame lalu ada kalau kita kaitkan juga kejadian rentetan adalah bully-bully terhadap Kaisang Erina dan lain-lain sih baru publik tersedot. Tapi sebenarnya itu di kota ya. Di desa di luar daerah urban belum tentu begitu. Masih harus dipotret sih malam survei. Kayak kalau di daerah lain juga nggak terlalu nggak terlalu dinamikanya nggak terlalu sepanas di Jakarta gitu ya. Iya, mungkin Jateng yang seru ya. Iya. Di Riau juga gak seru. Kenapa? Itu mulu. Klannya Kenapa? itu. Coba Klannya di Riau itu mulu. Oh, dinasti. Gue gak bilang dinasti sih, tapi orangnya di circle itu terus gitu. Riau itu kan Golkar Iya. yang kuat juga. Iya betul. Ya, Pekanbarunya juga. Ya. Itu juga. Terbukti gubernurnya kena tangkap terus kan. Kursi panas. Kalau PDIP ada potensi nggak akhirnya ya udahlah ngelepasin Jakarta nggak mungkin ya? Tarung sih kayaknya. Tarung itu tokoh yang bagus. Dengan proses tawar menawar yang disebutkan sama Mas Torik tadi sampai saat ini pun artinya potensi PDIP melepas Jakarta itu teranulir. Sepertinya iya, soalnya gini, setelah mereka kan berniat mau mengakuisisi Airin. Nah, Banten punya kita nih. Betul. Taunya sama Golkar direspon kan strategi itu Siap. kan. Iya. Waduh sih. Sepertinya itu akan menambah semangat PDIP Menambah untuk semangat untuk oke, tarung. tarung. Let the Solid. battle begin ya. Let the battle Iya. begin kayak gitu lah. Tapi Seru lah. PDIP sendiri ya ini ya? Bisa sendiri. Dia suaranya 14%, syarat iya. ngusung di Hanya 7,5 yang diperluin ya. 7,5%, betul. Ya. Tapi Baja menarik juga sih. Baja menarik. Baja menarik. Kayaknya ya bisa lah untuk melawan RK dan juga Suswono gitu ya. Kita Seru tunggu sih kalau berarti itu. kita tunggu besok Pak RK katanya mau daftar besok ya. Oh mau besok ya? Ya, Oke. dijadwalkan. Udah daftar besok. jadi Rodi apa kemarin jadinya Rido. singkatannya? Rido ya? Rido. Aku udah Dari tahu Rodi nih, ke Rido. Enggak. Kok Rodi sih? Apa sih jadi singkatannya? Tadinya ke Rawon. Iya dari Rawon. Oh Rodi Jadi itu Rido. senada. I'm sorry, terlalu banyak singkatan akhir-akhir ini. Detikers. Oke deh, terima kasih banyak Mas Torik. Siap. Jangan bosan tentunya dan juga jangan kapok ditanyain ke Detik Sore ya. Siap. Kita besok ketemu lagi Yes. Detikers. Tapi abis ini kita masih mau ke daerah lainnya. Akan ada laporan dari teman-teman kita di Jabar, Ya. Jateng, dan juga Jatim terkait pendaftaran Cakada tahun ini. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya, masih bersama kita di sini ada Adinta Maya dan juga Dorus Morangkit. Yes. Detikers. Ya. Udah jam 5 nih. Oh betul Mae. banget. Tapi kita Sebentar belum lagi. dapet- Belum jam 5 banget sih. Masih Oh, sekitar hampir. 15 menitan lagi. Jam 5. Kita gak ada laporan dari NTMC ya?
Sebenarnya NTNC lagi sibuk ya. Sibuk ya. Iya banyak kegiatan soalnya. Banyak kegiatan, harus bikin jalanan macam-macam gitu ya. Betul. Ini kita juga sibuk sebagai jurnalis, kita juga sibuk dong di berbagai daerah melaporkan di KPUD masing-masing. Dari pagi nih live report udah di mana-mana gitu, semua udah mengabarkan. Dari Jawa Barat siapa yang udah daftar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, mana gitu. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu hari ini siapa aja yang udah daftar, yang udah datang ke kantornya KPU. Kita akan update terkininya Detikers. Akan ada 3 daerah yang akan kita update, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yeay. Mana suaranya kamu? Kok itu niruin suara siapa ya? Enggak ada, itu pribadi aku aja. Oh, tapi gayanya. Gaya aku juga begitu. Kalau mana ada kan orang Batak tuh ini loh, nadanya tinggi suaranya. Gak ada Gemini ngomong kayak gitu tuh, gak ada. Loh, Gemini Batak kayak gitu semua suaranya. Gentak. Ya, enak banget. Kita kemana dulu Mas Yansa? Jawa Barat. Oke, sambil menunggu Fajar PIC kita untuk memberitahukan kita akan kemana dulu. Kita mau kasih tahu dulu Detikers. Apa nih? Ada beberapa hal yang akan kita update tentang pemilihan kepala daerah ini ya. Ya, betul. Informasi yang kita terima sih sejauh ini, misalnya dari Detik Jabar nih, KPU Jabar katanya kasih aturan untuk anda yang mungkin menjadi simpatisan para paslon ini untuk bisa melihat lagi aturan dari KPU masing-masing. Kalau di KPU Jabar itu membatasi jumlah rombongan yang bisa mengantar paslon ini untuk mendaftar ke kantor. Oh iya, biar nggak terlalu rame crowded, karena takutnya nanti ketularan mpox kan bahaya kan. Atau COVID juga kan bisa. Kalau mpox kan mereka mau ngapain di situ? Ya kan lewat udara bisa. Iya emang. Lewat sentuhan fisik kan bisa juga. Iya. 50 orang ya katanya Detikers. Jadi maksimal tuh 50 orang, dan untuk yang ke dalam boleh masuk 35. Oke. Tapi lengkapnya kita langsung tanyakan aja deh ke teman-teman yang ada di lokasi langsung. Yes. Kali ini ada Anindya Devi Aurelia, bagus sekali namanya. Reporter dari Detik Jabar. Oh iya benar. Coba kita tanya tahun lahirnya ya. Halo Anindya. Aurelia. Oh Aurelia. Anin panggilannya Anin. Halo. Mbak Anin suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute Anin. Iya boleh gak apa-apa. Iya kerja sendiri soalnya. Hai maaf ya. Saya kerja sendiri. Oke mantap. Terbaik. Semangat. Keren. Yeah. Emang kita harus jadi jurnalis konvergensi yang serba bisa gitu ya Anin ya. Pegang kamera bisa, live report bisa. Benar, lama-lama ditarik kayaknya sama 20 detik ke Jakarta. Jurnalis 3 in 1. Anindya, sekarang lagi ada di KPUD Jawa Barat ya. Nah, ya, kalau ngelihat suasananya saat ini kan kayaknya tuh kalau dibandingin sama tadi pagi, hari ini jam sekarang ini jauh lebih ramai gitu. Siapa aja nih yang sudah mendaftar hari ini Anin? Iya, jadi hari ini KPU di seluruh Indonesia kan melakukan membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah. Nah ini hari pertama, dan untuk di Jawa Barat pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi pasangan yang pertama untuk mendaftar di hari pertama. Nah pasangan ini membawa arak-arakan yang sangat banyak dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, dan ini sempat menimbulkan kemacetan juga karena mereka berangkat menggunakan kuda dari Stadion Sidolik di Jalan Ahmad Yani sampai ke KPU Jabar di Jalan Garut. Seperti itu, Edo dan Mai. Oke. Jadi baru satu paslon ya. Kalau untuk keramaiannya sejauh ini sudah sesuaikah dengan aturan yang ditetapkan sama KPUD Jawa Barat sendiri, atau membawa masa lebih daripada yang sudah ditetapkan ini? Iya. Jadi memang untuk arak-arakan masyarakat ini memang sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Jadi keputusan dari KPU Jabar kan memang 50 orang itu di lingkungan KPU, di area KPU Jabar, dan 35 yang masuk ke dalam kantor. Nah itu pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mengikuti aturan tersebut. Jadi memang tadi yang bisa masuk hanyalah perwakilan partai, karena yang mengusung partai mereka juga sangat banyak sekali. Jadi yang masuk perwakilan-perwakilannya saja. Untuk masyarakat diminta untuk menunggu di luar, dan ya tadi juga
para jurnalis juga tergesa-gesa gitu ya. Benar-benar capek kerasa sekarang. Karena begitu banyak sekali masyarakat yang antusias dan mereka juga selain menggunakan kostum yang unik-unik, juga mereka juga membawa hantaran makanan dan lain-lain untuk mengusung pasangan ini. Oke, ini meriah gitu ya. Mengantarnya udah banyak, terus juga meriah sampai bawa makanan segala macam. Tapi nggak piknik, tapi nggak sampai piknik kan? Nggak ada yang buang sampah sembarangan kan? Enggak. Coba dilihat ya kalau ada yang buang sampah sembarangan dilaporin ke kita, Anin. Siap, diangkut sampahnya sama Edo. Oke, ada informasi lagi Kak, kalau untuk hari pertama ini pendaftaran ditutup jam berapa, Anin, dan adakah informasi-informasi lainnya nih terkait dengan pendaftaran hari pertama? Oke, jadi pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan itu berangkat dari Stadion Sidolik tadi pukul 3 sore ya. Lalu mereka mulai berjalan sekitar setengah 4, jadi sampai di sini itu sebenarnya cukup mepet, tapi untungnya mereka selisih 15 menit berhasil mendaftarkan di KPU Jabar gitu ya. Jadi untuk hari ini kan penutupannya sampai jam 4 ya, dari tadi jam 8 dibukanya, kemudian tutupnya jam 4. Ya sejauh ini sih KPU juga mengaku sudah menerima, tinggal nanti menunggu dari kandidat-kandidat yang lain, dan kemudian akan dilakukan verifikasi data, lalu pengecekan kesehatan. Nah ini sekarang terdengar sedikit ada musik-musik, itu udah mulai lagi arak-arakannya karena Kang Deddy dan juga Kang Erwan akan pulang ini sebentar lagi, jadi akan diantar lagi gitu dengan arak-arakan. Oke. Wow, ada kuda segala ya, ada andong. Kalau di Jawa Barat itu namanya, bukan andong ya? Itu kereta itu? Iya, kereta kencana ya. Namanya apa? Kereta kencana. Sorry, kedengeran ya? Kencana. Ya. Jadi tadinya itu Kang Demo sama Kang Erwan itu tadinya mau dibawa dengan kereta kencana, tapi akhirnya mereka naik kuda, dan uniknya lagi ada bos Persib juga, Pak Umuk Sitar ikut serta naik kuda juga, lalu kereta kencananya diisi oleh istri dan ibu dari Kang Erwan. Kalau untuk calon wali kota begitu, ada juga kah yang mendaftar hari ini selain daripada Cagup? Jauh ini belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk besok udah ada informasi siapa yang akan masuk pendaftaran? Nah kemungkinan besok ini bakalan lebih ramai lagi ya, karena mungkin di kota akan lebih banyak, kemudian di Jabar juga pastinya ada lagi satu pasang lagi. Tapi kita masih menunggu nih, ini juga kita dapetnya gosip-gosip gitu ya. Kelihatannya Nasdem sama PKS siap mendaftar untuk besok. Oke, baiklah. Seru banget kayaknya ya hari pendaftaran pertama ini ya. Bener. Ikut arak-arakan, ikut udah kirap. Udah jadi kayak pawai ya. Bener. Pawai kesenian. Aduh. Udah makan belum, Anin? Nah, belum dong. Oh belum? dong. Belum, Bangga wah. dia dong. Bener gak? Kamu Gen Z, bener gak? Iya. Bener ya. Soalnya tadi kata Mae, kita bisa menebak dari namanya. Ya kan? Oke, baiklah. Terima kasih banyak Anin atas laporannya. Kita nantikan laporan lainnya untuk besok dan juga lusa barangkali ya untuk batas akhir pendaftaran di KPU untuk Cakada ini. Jangan lupa makan, Anin. Iya. Semangat. Makan dulu. Terima kasih. Thank you. Ya, selamat bertugas kembali. Dari barat, yes, kita menuju ke timur. Timur. Silahkan. Di situ kita ke Tenggara. Yes, kita di timur. Tenggara. Ada lagunya. Udah cukup ya. Cukup. Ada Faik Asmi, reporter Detik Jawa Timur sudah bergabung bersama kita. Mari kita sapa. Selamat sore Faik. Suaranya masih di mute. Masih di mute juga Mas Faik. Boleh di unmute dulu suaranya biar kita, ya boleh tolong bantu ya asistennya ya. Barangkali itu juga asistennya dari rekan-rekan media lainnya tuh, karena mungkin sendiri juga nih Mas Faik. Gimana Mas Faik? Gantian sama teman-teman. Benar kan, gantian sama teman-teman. Ya. Mas Faik, gimana kabarnya di KPU Jawa Timur? Jadi tadi pantauan Detik Jatim di KPU Jatim sampai pukul 16:30 belum ada pendaftaran sama sekali calon untuk Pilgub Jatim di hari pertama ini. Dan dari data yang saya himpun, untuk paslon petahana Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto akan mendaftar besok pukul 10 pagi.
di KPU Jatim. Oke, jadi belum ada yang mendaftar sama sekali ya. Lantas bagaimana dengan keramaian di kantor KPU sendiri hari ini? Tadi sampai pukul 16.00 itu masih sepi banget, Mas. Nggak ada hilir mudik timnya paslon atau apa. Cuman dari hasil wawancara dengan KPU itu baru timnya Kofifa Emil yang melaporkan untuk pendaftaran di besok. Oh, besok akan mendaftar. Meskipun hari ini belum ada pendaftaran, tapi kalau lihat di KPUD di Jawa Timur sendiri ada pengamanan khusus nggak, Mas? Sudah ada pengamanan khusus, Mbak. Hanya ada beberapa mobil kepolisian dan ada kawat berduri, Mbak. Mobil kepolisian dan kawat berduri gitu, tapi personil belum ada berjaga di sana gitu belum ya? Oke. Karena pendaftarannya besok. Dan sebagai informasi untuk petahana Kofifa Emil sudah mengantongi dukungan dari 12 partai politik. Dari Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, P3, PSI, Perindo, Gelora, Buruh, dan sekarang saya di posisi tempat PBB memberikan dukungan kepada Kofifa Emil. Oh, ini ya Kim Plus ya, ini masuk dalam koalisi Kim Plus ya? Kim Plus. Yang belum masih ada 6, Mbak, PKB, PDI, PKN, Umat, Hanura, dan Garuda. Ya, oke. Mereka sudah menetapkan juga calonnya kah? Sudah ada info terbaru? Update yang saya terima, PDI akan segera mengumumkan di Jakarta, Mas. Untuk cakup yang akan diusung di Pilgub Jatim. Infonya sih Tri Risma hari ini. Oke. Berarti dari tadi Mas Faik ini standby aja gitu ya, nungguin kira-kira ada laporan apa gitu ya, gak gabut. Ya, kirain gabut banget karena kayak gak ada penantangnya. Waduh, gak ada penantangnya. Kirain tadi sambil stand up komedi atau apa gitu. Soalnya rada-rada mirip Sastra Silalahi ini. Emang iya? Iya, mirip lagi kacamatanya sama kumisnya. Ya udah, coba ini dulu gaya anak skena gimana, Mas Faik? Gak bisa, Mas. Gak bisa. Mas Faik, tapi ya mungkin bisa simpan energi dulu buat hari ini kali ya. Iya, karena ini udah ditutup ya KPU sendiri ya. Udah jam 4. Baru dibuka. Udah jam 5. Oh, terima, Mbak. 24 jam. 5. Oh, 24 jam. Jadi di sana 24 jam Jawa Timur. Termasuk 24 jam juga ya. Oh, beda-beda ya. Dan ya. besok petahana itu akan mulai iring-iringan, Mbak. Dengan konvoi motor listrik, membawa konsep green energy, kemudian diarah seni budaya Jawa Timur dan sampai di KPU pukul 10. Kalau aturan dari KPU-nya sendiri ada aturan nggak, Mas? Berapa banyak yang bisa dibawa ke kantor dan juga masuk ke dalam begitu? Aturan dari KPU yang boleh masuk nanti dari perwakilan partai pengusung untuk proses penyerahan B1 KWK rekomendasi bentuk form B1 KWK. Untuk relawan akan menunggu di luar. Dan rencana besok petahana itu ada 2.200 relawan. Wow, nah itu Mas, ada batasan nggak Mas yang boleh masuk ke dalam area gedungnya sendiri dan juga ke dalam secara jumlah? Dibatasi, hanya parpol pengusung dan itu tim kampanye provinsinya. Tapi belum ada jumlah kuantitatif yang bisa disampaikan ya, berapa misalnya 50 kah atau 100 orang? Belum ada detailnya. Belum ya, tapi banyak juga tadi 2.000 ya. Rencana akan membawa itu masa. Relawan yang nanti arak-arakan dari naik motor listrik terus kesenian Jawa Timur. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Faik atas laporannya, karena memang belum banyak yang bisa dilaporkan karena belum ada yang mendaftar ya sampai hari ini. Besok mestinya akan ada banyak nih yang bisa dilaporin ke kita karena sudah mulai berdatangan para calon kepala daerah tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Faik, selamat melanjutkan kegabutannya. Baik, saat-saat kita ke Jateng langsung. Sebelum kita akhirnya kembali lagi ke Jakarta nanti detikers tentunya. Di Jateng ada Mas Rofik ya? Oh bukan. Bukan, beda. Ini ada Afzal Nur Iman, reporter Detik Jateng. Sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Ya, sore Edo dan Mai. Nah ini benar nih, nggak betulin unmute dulu ya. Kita roasting Mas Rofik aja. Kalau di Mas Afzal nih ya, kita coba tanya. Mas Rofik orangnya gimana Mas Afzal? Wah, ya disiplin. Nggak daftar, Mas Rofik katanya mau daftar. Kapan daftar, jadwal pendaftarannya Mas Rofik?
Nah ini mungkin ada kejutan nih di detik-detik. Oh iya, siap. You got the assignment. Mantap, bagus. Mas Asfal, boleh langsung ke laporan yang bisa disampaikan ke kita. Bagaimana situasi di KPUD Jawa Tengah sendiri dan sudah adakah yang berdatangan untuk mendaftar? Ya baik Edo dan Mae, hari ini saat ini memang kondisi di KPU Jawa Tengah sudah sedikit lengang ya dibanding siang tadi, karena hari ini baru ada satu pasangan yang mendaftar, yaitu pasangan dari PDI Perjuangan, Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi, dan mereka memang tadi sempat membawa rombongan massa yang cukup besar gitu ya, hingga memadati jalan. Hendi sendiri tadi Andika dan Hendi sendiri sempat diarak menaiki delman gitu ya dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah hingga menuju kantor KPU ini. Gitu Edo dan Mai. Baik, diaraknya pakai delman ya, kirain pakai tank baja bawa Pak Andika. Enggak, ini lebih mengedepankan budaya. Kearifan lokal, iya. Kalau dari Pak Andikanya sendiri ada statement kah yang disampaikan tadi ketika mendaftar? Iya, Pak Andika tadi juga memang sempat bilang ya bahwasanya dia mengaku terkejut juga mendapat rekomendasi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah, dan dia mengaku baru tahu bahwa dia dicalonkan yaitu pada hari Senin ketika dirinya diumumkan di kantor DPP PDI Perjuangan. Dan memang Edo dan Mai, di Jawa Tengah ini kemungkinan kan Andika nanti lawannya akan adalah Ahmad Lutfi yang juga merupakan jenderal polisi. Bila Andika jenderal TNI, Lutfi jenderal polisi, dan Andika sempat mengatakan bahwa pasangan dari Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini memang cukup kuat gitu ya, juga didukung dengan begitu banyak partai politik, berbeda dengan Andika dan Lutfi yang hanya didukung oleh satu partai politik. Demikian Edo dan Mai. Iya, kalau dilihat-lihat kan memang Jawa Tengah adalah kandang banteng gitu ya selama ini secara empiris begitu. Tapi memang di pemilu kemarin sempat kalah. Bagaimana, ada sempat nyampein strategi nggak Pak Andika gimana caranya bisa kembali memenangkan pilkada di Jawa Tengah lewat parpol PDIP? Andika memang tidak berbicara banyak ya mengenai strategi, dia hanya berharap dan yakin pemilu kali ini akan berjalan dengan kondusif, dan dia juga bersyukur dengan menghargai para kandidat-kandidat yang mendaftar, karena semakin banyak kandidat itu akan semakin membuat masyarakat memiliki banyak pilihan, dan akhirnya mereka bisa memilih dibanding daripada hanya ketika ada satu pasang calon seperti itu. Ini aturan di tiap KPUD daerah itu kan berbeda-beda nih Mas. Kalau di Jawa Tengah ada aturan tertentu nggak? Kayak misalnya dari jumlah pendukung yang datang atau volunteer yang datang ke sana, dan juga waktu pendaftarannya. Ada perbedaan nggak dengan daerah lain? Ya, kalau di KPU Jawa Tengah sendiri memang rombongan untuk masuk ke area gedung KPU Jawa Tengah itu dibatasi sekitar 200 orang. Nah, KPU juga sudah menyiapkan kursi di halaman kantor KPU gitu ya, untuk masa perwakilan partai atau relawan yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh istilahnya LO-nya gitu ya, untuk ada ID card yang dipakai ketika untuk bisa masuk. Dan yang bisa mendampingi untuk sampai ruang pendaftaran itu hanya sekitar 30 orang saja, 30 sampai 50 orang, dan sisanya itu tadi seperti pas pendaftaran Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, ada sekitar 1.000-an atau 2.000-an orang yang hadir relawan, dan mereka akhirnya hanya bisa menunggu di jalan di depan kantor KPU seperti itu. Bahkan ya jalanan sempat tertutup karena banyaknya massa yang hadir mendampingi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Baik, kalau untuk besok gimana Mas? Kalau untuk pendaftarannya, kabarnya kan Lutfi Taci Yassin juga akan melakukan pendaftaran besok. Kira-kira udah ada info belum di jam berapa pasangan tersebut akan datang ke KPU? Ya, informasi yang didapat teman-teman warga media di Jawa Tengah, itu besok pasangan Lutfi dan Yassin akan mendaftar sekitar pukul 9. Mereka akan hadir di KPU dengan juga membawa
rombongan dan massa yang saat ini masih dipersiapkan seperti itu. Belum ada jumlah tertentu yang disampaikan ya, berapa banyak massa yang akan dibawa besok? Sampai saat ini belum, tapi kemungkinan juga massanya cukup besar mengingat mereka didukung hampir semua partai yang ada di Jawa Tengah ini. Iya. Oke. Baik, Mas Afzal, terima kasih banyak laporannya. Kita nantikan laporan selanjutnya besok untuk laporan-laporan khas lainnya dari KPU ya. Terima kasih banyak Mas Afzal. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih kembali, Edo dan Mai. Oke, itu dia. Kalau infonya besok kan yang DKI Jakarta yang akan mendaftar ada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono kan. Dan kalau aku baca informasinya mereka besok itu akan membawa komunitas Betawi kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, akan hadir bersama dengan padahal komunitas dua-duanya bukan Betawi ya? Betawi ya kan, karena di Jakarta membuktikan bahwa kami walaupun bukan Cinta Betawi. Dong. Hah? Enggak bawa mantra besok mereka. Bisa jadi ya Kak, tiba-tiba bawa ikonnya adalah seorang mandra. Dari Jawa Barat, digantikan. Jawa Timur, Jawa Tengah, sekarang kita ke Provinsi Riau, Detikers. Tidak ada. Kita lihat siapa. Tidak ada. Oh enggak ada? Riau. Kok gitu sih? Cuma Jawa doang? Kenapa? Coba aku tanya, kenapa kan kata kamu tadi, nggak menarik Riau. Karena orangnya itu aja. Karena ada aku di sini. Kata kamu begitu tadi. Aduh, saya termakan cakap sendiri ya. Cakap. Iya, kalau orang Sumatera kan bilang mulut tuh cakap gitu. Cakap. Omongan. Omongan betul. Pernah nggak kemakan omongan sendiri? Menjilat ya, sendiri? Pernah lah, pasti pernah lah. Itu tuh sebenarnya sangat manusiawi. Oh, manusiawi. Hal-hal kayak gitu. Udah. Terima kasih sudah membela saya. Ya kan. Nggak jadi. Kenapa? Takut kan Anda? Ya udahlah, Detikers. Kita habis ini mau break agak 20 menit lah ya. 30 menit lah. 30 menit ya sampai ke Sunset Talk ya. Iya beneran sampai Sunset Talk. Bahkan kayaknya Dana siapin waktu 15 menit aja ya Mas Yansa ya. Jadi kita breaknya kayak 30-40 menit gitu. Bercanda Detikers. Habis ini masih ada Trending Today. Gak bercanda. Sesaat lagi barengan masih sama kita berdua di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Memasang kosakata yang nggak ada L-nya ya. Udah Halo. live. Dasar pygmy. Cogan pygmy. Udah cogan pygmy lagi. Itu remah-remah tolong. Gue ngaca jangan gue ada. Masa cogan terus pygmy? Cogan tuh ya kalau kayak tadi nggak ada. Kalau kayak tadi kayak udah live ya itu pygmy banget padahal kayak udah tahu padahal itu live, ngapain lo sok-sokan. Tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu beneran bahwa suka tuh operator dari dalam tuh kayak tiba-tiba hehehe. Oh yang kalau operator dari dalam emang siapa sih operatornya? Emang tuh. Tapi takutlah kalian para operator nanti tiba-tiba kalian dihantam sama gempa Megatrust. Karena ini kita semua berpotensi terkena imbas dari Megatrust ini. Iya, ketika ada kabar bahwa di Jogja mengalami gempa yang berasal dari Megatrust, gue langsung kayak kemarin baru banget bahas ini, ternyata muncul dia, apakah ini ada tanda-tandanya gitu ya. Ini akan kita laporkan kondisi terkini Detikers. Jadi katanya nih BMKG sudah mengkonfirmasi bahwa gempa yang terjadi di Gunung Kidul 5,5 magnitudo ini ada hubungannya sama zona Megatrust yang kemarin sempat juga kita bahas di Detik Sore. Diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan bahwa gempa ini terjadi pada pukul 19.57 malam, tergolong gempa tektonik dengan pusat gempanya dangkal. Gempa ini termasuk gempa Megatrust, tapi kecil, kata Pak Daryono. Dia menjelaskan lempeng-lempeng bumi di Megatrust daerah Samudra Hindia, selatan Pulau Jawa bergerak sehingga mengakibatkan gempa. Jadi dia kayak patah gitu lempengannya ya, tektonik soalnya. Gempa ini tidak berakibat tsunami, tidak berpotensi tsunami, dan untuk getaran sendiri dirasakan dari Malang di Jawa Timur sampai ke Jawa Barat di Tasikmalaya. Data terkininya ada 34 rumah yang rusak, dan juga kita doakan bersama-sama semoga semua masyarakat yang mengalami pengungsian, yang mengungsi dari rumahnya tersebut bisa segera kembali setelah rumahnya dibenerin kembali.
Ya, semoga bisa cepat kembali pulih gitu kondisinya ya. Kalau bisa kalau misalnya dibangun lagi ya dibangun yang tahan gempa gitu. Ya, dari PUPR tuh ada ininya. Udah ada ininya tekniknya. Ya udah ada tekniknya. Membangun rumah tahan gempa. Nah itu. Dan itu bisa kita katakan sebagai kabar duka, kabar bencana. Ada kabar duka juga nih yang datang dari Jawa Tengah. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Detikers, ada salah seorang mahasiswi dari Undip ya, FK Undip yang meninggal. Dokter PPDS ya? Ya, dokter PPDS itu yang meninggal karena bunuh diri gitu ya. Kemudian ini ada beritanya bahwa ayah dari dokter tersebut atau almarhumah, ayahnya ini juga meninggal dunia katanya. Karena mengalami gagal jantung. Jadi ayah dokter ARL nih ya, kita singkat namanya, sudah lebih dari seminggu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dirujuk dari RSUD Kardinah Kota Tegal, dan diketahui kondisinya sejak seminggu lebih itu sudah di RSCM dan mengalami gagal nafas. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah melakukan takziah ke kediaman almarhum, dan saat menemukan ayah yang bersangkutan dalam kondisi sakit, Kemenkes langsung memfasilitasi untuk rujukan ke RSCM. Dan untuk kelanjutan progres dari investigasi kasus kematian mahasiswi PPDS ini dari Undip Semarang, beliau memperkirakan hasil investigasinya kemudian akan keluar di pekan ini gitu, Detikers. Tapi memang sangat disayangkan juga akhirnya sang ayah meninggal dunia berpulang juga gitu ya. Dan pastinya Menkes Budi Gunadi juga menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya ayahanda dari dokter ARL. Kita juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya karena dalam waktu yang berdekatan gitu ya, keluarga mengalami kehilangan, kedukaan yang pastinya sangat besar begitu ya. Tentunya. Dan ini jadi berita yang bikin kita miris ya ketika soalnya kabarnya sang ayah ini mengalami kesehatan yang semakin menurun setelah anaknya tersebut berpulang. Betul. Begitu. Jadi semakin menurun dan akhirnya sayang sekali kita harus menerima kabar ini begitu. Duka mendalam buat para keluarga, semoga dikuatkan menghadapi cobaan ini. Amin. Dan kalau itu dari dua kabar yang kita sampaikan barusan adalah kabar duka Detikers, ini juga ada kabar yang memberikan hormon apa sih yang menaikkan dopamin ya, memberikan kita kegembiraan begitu. Kemarin ini buat seluruh fansnya Bring Me The Horizon. Oh iya, ini mereka akhirnya menonton Oli and the Gangs. Manggung setelah kemarin sempat di kesempatan terakhirnya BMTH manggung kan gagal ya. Manggungnya cuma sebentar doang. Nah kali ini mereka pecah banget guys. Mereka seakan membayar penantian penggemar setelah kemarin gagal manggung, dan akhirnya Oliver Sykes dan kawan-kawan berhasil menampilkan pertunjukan yang sangat apik dan memuaskan para penggemar mereka. Can you feel my heart? Kalau untuk fansnya Anita Mai? Bukan fans aku yang harus kita bahas. Nah, buat fansnya Anita Mai semuanya, please vote Anita Mai sebagai presenter komentator olahraga terfavorit. Coba contohnya gimana coba komentari sepak bola hari ini. Coba ini ceritanya ada. Enggak, gue mau baca berita aja, nggak ada. Kayaknya kayak komentator sepak bola. Nggak ada. Coba. Ini gue lagi pilih-pilih ya. Ini dari tadi ada program olahraga kanal digital terfavorit. Gue juga pilih tadi ada Detik Sport juga. Tapi kok nggak ada Signora Podcast ya di sini? Podcastnya gue nggak ada loh ngomongin Juventus tuh kita. Tapi follow Anita Mai, follow Anita Mai, terus habis itu di vote. Ya ampun. Kita sebutin nggak websitenya? Ya udah nggak usah guys. Dikulik aja di Instagramnya Anita Mai nanti. Nggak ada, orang gue nggak ada posting apa-apa juga, nggak ada. Nggak, itu adalah satu. Oke, gue merasa cukup tersanjung dengan menjadi salah satu nomine gitu ya. Tapi memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba tadi pagi tuh pas ngeliat, ini apa ya gitu, begitu dilihat, oh ada award dari sebuah media atau platform dari kanal olahraga gitu kan. Media olahraga yang ininya pentolannya ini ya pentolan olahraga lah gitu. Yang kalau komentar bola tuh kayak jebret gitu. Gitu maksudnya. Jadi
Itu gitu ya. Itu aja sih. Kalau dilihat di daftar para nomini tersebut, Anita Mai itu beda sendiri. Nah itu yang beda sendiri itulah yang follow. Itulah yang di vote. Anita Mai sendiri yang bilang. Iya, Anita Mai sendiri yang bilang dia beda sendiri. Tapi sebenarnya gue adalah seorang fans juga loh. Gue adalah seorang fans dari seorang Chi Jang-wook. Dia itu adalah aktor Korea, guys. Aduh, aku gak kenal lagi. Guys, can you imagine? Filmnya Dia ada film, ada drakor, dramanya banyak banget. Yang terakhir drakor dia yang gue nonton itu judulnya Love Struck in the City. Dia main sama Kim Ji Won waktu itu. Chemistry mereka sangat dapat sekali gitu. Nah, kebayang ya kan, aku juga suka banget itu. Kebayang gak sih, can you imagine seorang Chi Jang-wook jalan-jalan ke Blok M, ke M Block, dia tuh cuman pakai singlet doang, terus kayak lompat-lompat jalan. Semua wanita-wanita. Tapi sayangnya tuh emang kayaknya lagi sepi atau memang lagi gitu. emang nggak mungkin, bisa jadi. Tapi ada orang-orang, maksudnya kalau dilihat di videonya tuh ada orang-orang yang videoin, lucu banget, opa lucu banget, kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Dan yang paling nggak disangka-sangka banget, dia itu tampil di itu, Dok. Itu Lapor Pak sama Andre sama itu iya. Nah ini dia lagi jalan-jalan nih. Oh dia kesini. Ya, itu M-Block tuh. Sebenarnya nggak terlalu ramai. Biasanya M-Block kan ramai banget kan. Dia nggak terlalu ramai tuh. Dia sambil Babang Icang panggilannya. Dia ambil lompat-lompat gitu, tahu nggak? Icang Fauzi gue tahu. Semua aktor Korea tuh dikasih nama Indonesia sama fans Indonesia tahu. Biar gampang manggilnya karena namanya kan susah kan. Ya bisa jadi kepanasan. Tuh banyak fans-fansnya dia. Menurut gue sih enggak ya. Enggak, kayaknya dia wangi banget. Oh my god. Tuh banyak yang videoin dia. Gue kalau misalnya ketek gue basah, nggak bau kok. Ya basah aja. Coba. Kenapa gue harus coba Dok. mendeklar itu ya? Basah nggak? Enggak nih. Karena kan lagi nggak olahraga. Soalnya kalau orang yang berkeringat berlebihan itu, meskipun dia nggak olahraga, dia keringetan aja gitu. Oh, kalau kata lagunya Krisya sama Project Pop, buruan katakan, buruan deh katakan, burkat. Oh iya, Burkat ya betul. Itu lihat dia ganteng ya, banget. Bagus. Ya ampun. Anda jalan kaki di M Block, tapi tadi pulangnya tetap naik mobil ya. Kira naik MRT loh, karena kan dekat. Nggak, ini di dalam M Blocknya ini dia jalan-jalan. Tapi tadi ada masuk ke mobil pada akhirnya kira dia juga sekalian. Ya iyalah dia mau jalan kemana? Soalnya kan M Block ini memang didesain nggak ada pakai kendaraan ke sana, makanya nggak ada parkir. Kebayang kalau dia naik LRT atau dia naik kendaraan umum, bisa macet Jakarta nih sama dia. Fansnya dia. Apa namanya? Apa? Dia penyanyi juga gak sih? Ada lagu? Nah nggak tahu deh, kayaknya dia kalau nyanyi enggak deh. Dia emang drama aja, special drama. Nggak dan dia semua aktor Korea tuh bisa nyanyi ya? Enggak. Dan dia rata-rata drama dia pasti sukses. Pasangan dia ceweknya itu pasangannya pasti artis-artis top. Oh dia udah top tier sini di Korea nih, aktor Korea nih. Kenapa ya? Ji Chang-wook. Is a South Korean actor and singer. Dia singer juga ternyata. Iya, tapi dia nggak tahun loh kayak gitu tadi. Emang. Tapi dia nggak well known as singer. Dia nggak ada dalam waktu dekat. I don't know, maybe 5 or 10 years dia nggak ada ngeluarin lagu sama sekali, setahu aku ya. Pendidikannya terakhir itu di Dankook University, Department of Performing Arts. Jadi tidak salah jalan ya. Rata-rata artis di Korea itu memang kuliahnya atau belajarnya tuh emang itu art performing. Aktor lama ternyata ya. Lama. Dari 2006 loh beliau. Lama. Umurnya aja 37. Spring Company. Yes, iya bener 37 tahun. Dan kalau di Korea itu mereka rata-rata memulai dari usia yang sangat muda. Karena menurut mereka, apalagi kalau untuk idol ya. Kalau untuk idol tuh mereka di Korea memulai usia sangat muda karena pre-idol season mereka itu kan dimulai dari umur belasan. Mereka bahkan sudah masuk trainee. Jadi trainee itu dari umur mungkin let's say dia dari 9 tahun, 10 tahun itu udah masuk trainee. Karena mereka di training itu bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gak debut-debut juga gitu loh. Jadi ya begitulah, memulai dari usia yang sangat muda sehingga mereka bisa mendapatkan
lebih banyak pengalaman, dan ketika mereka benar-benar terjun sebagai the star, memang sudah layak tampil sudah, gitu ya. aduh udah layak banget lah gitu. Udah Gue nggak ngeliat perlu diraguin. soalnya beberapa scene dari film Blackpink the movie, bagaimana mereka disiapkan di belakang panggung, mulai dari mereka dicari siapa aja yang akan mengisi grup ini. Wah, semuanya latihannya mati-matian. Mati-matian, dan ada syaratnya satu, kalau kalian mau bekerja di balik layar dan bekerja langsung dengan para idol itu, kayak misalnya jadi makeup artisnya atau fashion stylist dan lain sebagainya, katanya ada satu, ini gue denger aja ya, nggak tahu bener atau enggak. Bukan, mereka nggak boleh ngefans sama idol itu. Yang akan kerja sama iya, itu. Nggak boleh ngefans. Kalau sampai dia ketahuan ngefans. Gimana cara membuktikan bahwa mereka nggak ngefans? Iya, bisa aja mereka ngecek di sosial media, ngecek mereka pernah nonton konser atau enggak. Oh, jadi harus independen. Bener-bener harus netral, karena can you imagine kamu adalah makeup artist yang megang mukanya Jungkook. Kalau gue udah pingsan. Kenapa dia heboh sendiri? Aduh, pegang mukanya Suga. Ngomong-ngomong soal Jungkook, Suga kan kemarin habis ditangkap. Gara-gara naik skuter. Iya, katanya. Sih, ya Suga tuh emang suka itu dia. Ya lo Suga so much. Gak apa-apa. Suga. Beda. Ada honey. You are my candy girl. We'll be back after this one, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. Yes. Cuma di Detik Sore. Cuma sore. Saat lagi, Sunset Talk. Iklan nggak? We'll be right back. Iklan dong. Iklan. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Salah. Maklum ya Detikers, soalnya host magang. Ya. Selamat datang Adi Tias Haridana. Oke. Ya, boleh jelasin. Gua hari ini lead kita. Hari ini gue mau ngebahas soal, ini lagi rame banget ya. Masa? Jadi lagi rame di KPU. Hah? Di KPU iya rame banget emang. Iya sih. Tapi ini juga rame banget. Apa itu? Jadi di salah satu udah resmi belum ya dia? Apa? Daftar KPU. Siapa? Yang mana satu banyak nih yang mau ada namanya Pak Ridwan Kamil. Belum besok katanya. Belum besok ya. Oke. Dia tapi sebagai salah satu calon dia tuh udah ngumumin kalau dia mau menawarkan sebuah ide gila, gagasan gila. Katanya dia mau bangun satu desa satu gym. Bukan itu beda ya. Bukan. Dia punya ide gila itu membangun apartemen ngangkang di atas jalanan. Gimana ngangkangnya? Ngangkang coy. Gak usah ditiruin. Tapi beneran kabur nanti. Beneran ini konsepnya beneran ngangkang. Jadi ngangkang itu beneran si apartemen itu tuh ini kan melintasi jalan ya. Coy, ini kan melimpas jalan. Nah, betul. Ini di atas itu Betul. Kalau kalian lihat di belakang gua ada jalan. Ini jalan. Ini jalan nih. Ini dia nih. Betul. Apartemen kurang lebih kayak gitu. Kalau kita pernah ngebayangin, kalau kalian pernah ngelewatin jalanan di Blok M, depan Blok M Plaza itu kan ada stasiun MRT kan. Ya kayak gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu. Kita ngebayanginnya jadi ada bangunan di atas, di bawahnya kolongnya itu ada jalan umum yang lalu lalang mobil, sepeda motor. Atau kayak misalnya tol MBZ. Enggak MBZ. Enggak, MBZ itu kan dibangun di atas jalan. Nah, kalau ini nanti yang dibangun di atas jalan adalah bangunan, kayak jalan gitu. Kayak apalagi di PIM Pondok Indah Mall. Iya betul. Nah PIM itu kan juga atasnya bangunan kan, kayak Skybridge gitu. Tapi kalau mengingat di Jakarta. Ini bentar, gue belum masuk. Oh belum. Nah ini gue pengen nanya ke Mai. Prolognya panjang. Gue pengen nanya ke Mai. Kira-kira guys, probabilitasnya gimana Mai? Halo semuanya. Lo kenalin dulu dong. Oh iya, kan dia sekarang. Kita hari ini kedatangan. Coba kenalkan diri. Gue gak tahu nih, dia ngikut aja ya skenario-nya beliau ya. Ya udah guys. Halo Detikers, selamat sore. Saya Anita Mai dan saya akan menjadi narsum untuk sore hari ini. Doakan saya. Silakan lanjutkan. Silakan. Jadi apa yang mau ditanya Mai? Sesuai sama bajunya. Pertanyaan dia adalah apa yang ingin ditanyakan. Jadi pertanyaan gue adalah apa yang mau ditanya? Emang agak ribet orangnya, lo gak ngeliat nih.
bentuknya begini. Ya kelihatan sih keribetan di dalam hidupnya dia ini dari wujudnya. Nana ini. Aditya Sari, redaktur dari Detik Property. Iya. Ya, silakan. Pertanyaan gue adalah, kalau dengan penjelasan lo tadi, nah memang ini sebenarnya ide Pak Ridwan Kamil begitu ya. Mengingat lahan di Jakarta itu terbatas, ini artinya Pak RK cocok dong untuk jadi gubernur Jakarta. Wow, langsung kesimpulannya kayak gitu. Kenapa Anda mencoba menggiring ya? Menggiring Niji ya? Hapus aku. Oke, Cepat jawab. Malam ini tuh, malam ini. Kita belum malam ya, sore ini menjelang malam ini. Kita akan ngebahas itu sebenarnya mungkin gak sih terlepas apakah dia bakal kepilih apa enggak ya. Gue cuma pingin mengulas. Jadi narsumnya siapa ini? Jawab dong. Kan lo yang nanya ke gue. Ya jawab dong gimana? Gak mau. Heboh. Cepet jawab. Narsumnya lo, cuma yang menjelaskan gue. Iya. Kan Iya. lu nanya. Oke, kan gue menjawab pertanyaan lu. Iya, makanya pertanyaan gue. Jadi gimana? Ya kira-kira Pak RK itu berarti lebih cocok dong untuk secara dengan ide-ide gilanya itu, salah satunya itu tadi cocok dong berarti jadi gubernur Jakarta. Cocok atau enggak biar masyarakat DKI yang akan memilih. Nggak usah terlepas dari itu, dengan kemampuan beliau seorang arsitek gitu ngelihat. Kan ini kita berbicara properti kan. Betul. Ya berarti ide-ide beliau, oke, gua ganti pertanyaannya. Tapi membangun itu tidak harus menjadi gubernur. Betul. Kasih ide aja. Tapi beliau akhirnya punya kekuasaan dong, punya power untuk menggerakkan yang ada di bawahnya, ya kan? Oke, gua ganti pertanyaannya. Berarti, berarti kemampuan beliau atau posisi beliau sebagai arsitek ini sesuai dengan kebutuhan di Jakarta. Kurang lebih iya, kurang lebih ya. Ide gilanya sih bisa gue bilang gila ya, karena memang belum pernah ada bangunan di dunia yang menerapkan konsep kayak gitu. Bukannya udah ada? Belum ada. Masa sih ada? Di Amerika gitu nggak ada? Nggak, kalaupun ada itu konsepnya kayak di Hong Kong itu bawah tanah ya. Bawah di tanah. Jepang? Di Jepang juga gitu bawah tanah. Di Jepang ada, gue pernah ada namanya Gate Tower. Gate Tower itu dia tuh kasusnya gini, Gate Tower itu adalah ada gedung. Terus dia tanahnya mau dibebasin buat gedung apartemen, tanahnya mau dibebasin buat jalan tol. Tapi yang punya tanah itu nggak bersedia karena ya ngapain, apartemen gua kan cuan. Gitu. Karena apartemen gue cuan, gue nggak mau dong dipindahin. Akhirnya solusinya adalah ya udah jalan tolnya tetap dibangun di tanah yang sama, titik yang sama, tapi apartemen tetap berdiri. Gimana caranya? Akhirnya jalan tolnya dibangun menembus si apartemen itu. Oh, itu berawal dari situ. Betul, idenya. Jadi ada win-win solution, pemerintah dapat jalan tolnya, si pemilik tanah juga nggak kehilangan asetnya. Kurang lebih kayak gitu. Tempat itu. Nah, tapi kalau yang benar-benar itu jalanan terus di atasnya dibangun bangunan belum pernah ada sih. Tapi secara aturan tata ruang itu boleh nggak sih? Nah, kalau Pak Ridwan Kamil mau melaksanakan itu, masalahnya itu belum bisa, Dok. Karena pertama ada dua faktor. Pertama adalah faktor administrasi, kedua adalah faktor teknis. Please enlighten us. Administrasi kenapa? Administrasinya adalah teknis gimana? Kalau kita ngomong bangun di atas permukaan jalan itu kan secara aturan tata kotanya nggak memungkinkan karena jalan itu tuh ada peruntukannya sendiri. Kenapa jalan itu ada peruntukannya sendiri? Someday misalnya si jalan itu mau ditingkatkan kapasitasnya dengan cara bikin flyover atau jalan bertingkat lagi di atasnya. Bertingkat lagi di atasnya. Tapi kalau di atasnya terlanjur ada bangunan, nggak bisa. Itu nggak bisa dilakukan kan. Untuk flyovernya nembus bangunan itu kayak di Jepang. Dan itu kan akan repot banget gitu. Iya. Nah itu akan repot banget. Kenapa? Makanya kan dalam aturan tata ruang itu salah satunya adalah bangunan itu nggak boleh ada jarak bebas namanya, jarak bebas bangunan dari fasilitas umum di sekitarnya. Apakah itu rel kereta api, apakah itu jalan raya, dan apakah itu pinggiran kali kayak gitu, pinggiran sungai bukan pinggiran kali. Nah, kenapa harus dibikin area bebas tadi? Itu untuk menghindari kondisi-kondisi yang tadi kayak gue bilang, misalnya si jalan tadinya kapasitasnya satu layer doang, satu lantai doang. Sewaktu-waktu mungkin karena terlalu padat, terlalu macet, akhirnya perlu dibangun flyover misalnya persimpangan. Nah tapi itu nggak bisa dilakukan kalau di atasnya udah ada bangunan kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalaupun itu tidak bisa dilakukan karena ada ruang bebas tadi, bukan berarti tidak semua jalan tidak bisa digitukan kan?
berarti memang PR-nya kalau kemarin gua ngobrol sama Pak Ali Trenganda dari IPW, dari Indonesia Property Watch, dia itu menjelaskan kalau mau Pak Ridwan Kamil memang harus mengubah aturannya dulu. Seenggaknya undang-undangnya dulu Oh gitu. Undang-undang tata kotanya dulu harus diubah. PR. Iya, PR lagi banget gitu. Terus kayak misalnya kok bisa kayak misalnya kita ngambil contoh mungkin itu bisa jalan tol MBZ dibangun di atas jalan tol lagi gitu. Nah, itu kan peruntukannya sama, jalan dan dengan jalan lagi, gitu. Kalau di Jakarta bukannya harus diperhatikan juga kayak struktur tanahnya kan Jakarta juga sudah mengalami penurunan tanah yang sudah sangat signifikan. Benar, itu kan faktor teknis kan tadi soal beban terhadap tanah ya tadi. Kalau misalnya bangunan tadi terlalu tinggi misalnya atau misalnya masa bangunan di atasnya udah ada jalan yang dilintasi kendaraan tiap hari, sementara ditambah lagi beban bangunan itu kan akan bertumpuk kan bebannya di situ. Secara keamanan mungkin bisa dibilang nggak aman kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti ini menganulir idenya Pak RK dong? Gue nggak bilang begitu, tapi memang tantangannya ya, gue bilang tantangan. Bisa, tapi kan harus diubah dulu aturannya. Menantang bukan berarti nggak bisa. Ya oke. Gitu. Menantang bukan berarti nggak bisa. Tapi berarti kan sebenarnya ide yang dicetuskan seharusnya sudah ada pemikiran di balik itu dulu dong. Betul. Baru mencetuskan ide. Apalagi yang gila lagi itu nggak cuma bangunan yang mengangkangi jalan, tapi juga Great Sea Wall. Oh my God, is that possible? Possible karena sebenarnya kalau Great Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu sebenarnya udah ada sih dari beberapa tahun lalu, dari gue masih liputan sampai gue hari ini itu sebenarnya idenya udah jauh sebelum tapi itu udah ada diwujudkan. Way to go. Baru beberapa doang, masih jauh lah dari realisasi yang aslinya ya. Oke. Nah, anyway lanjut lagi tadi soal mungkin gak sih dibangun di atas jalan tadi mengangkang. Tadi kalau kita ngomong undang-undang, ngomong aturan, ngomong administrasinya agak menantang. Sekarang gue ngomongin teknisnya. Jadi ketika kita ngomong bangunan yang mengangkang berarti kan strukturnya itu pondasinya gini. Kalau kita ngebayangin bangunan kan pondasinya di atas ada kamar, pondasinya di bawahnya kan. Sementara kalau dia ngangkang jalan berarti dia kan ada ruang bebas di situ. Kalau kita ngomong balok penyangganya itu harus kuat banget. Harus hitung berapa. Nah, dalam praktiknya beberapa bangunan di Indonesia mungkin ada yang ngangkang jalan tadi. Tapi itu sifatnya cuma sky bridge atau jembatan. Bukan hunian ya. Betul, jembatan atau kayak yang di Blok M itu kan stasiun yang dimanfaatkan buat ruang publik juga pada akhirnya gitu. Nah, itu cuma paling banter 1 atau 2 lantai gitu, atau 3 lantai lah kayak di CSW kayak gitu. Tapi ketika itu udah menyangkut hunian yang sampai minimal 7 lantai lah ya kalau hunian, itu akan agak sulit untuk direalisasikan. Tapi menurut lo sebagai pengamat properti, karena lo dari redaktur Detik Properti kan, jadi tentu mengamati properti gitu. Perlu nggak cara segila itu untuk mengatasi ketertinggalan jumlah hunian yang ada di Jakarta gitu? Atau Pak RK itu mah kejauhan, gak usah lah harus sampai kayak gitu. Ada kok cara lain gitu yang lebih possible. Bener. Apa caranya? Ada banyak cara yang lebih possible adalah dengan mengoptimalkan ide-ide yang sebenarnya sekarang udah terlaksana, udah ada. Kan Pak RK bilang itu akan jadi transit oriented development alias TOD. Maksudnya apa sih TOD? TOD itu pembangunan yang menjadikan area transit sebagai pusat daya tariknya atau pusat pembangunannya. Nah sebenarnya sekarang itu tuh udah dibangun kayak misalnya TOD yang di banyak lah di Margonda. Stasiun Pondok Cina. Stasiun Tanjung Barat. Betul. Transit oriented development. Atau di Rusun Pasar Rumput itu juga termasuk TOD juga. Biar mudah menerjemahkan, dulu di teman-teman Detik Finance itu menerjemahkannya sebagai rusun nempel stasiun. Tapi itu salah ya. Gua sebagai orang yang mengikuti perkembangan TOD, pembangunan TOD di Indonesia, itu salah. TOD itu tidak sekedar rusun nempel stasiun. Tapi emang supaya gampangnya kita bikin kayak gitu. Gampang jadi sebenarnya apa? Ya TOD tadi. Jadi sebenarnya pembangunan yang memusatkan yang berorientasi pada area transit. Nah, contohnya juga sebenarnya nggak melulu
rusun nempel stasiun, tapi bisa juga mall nempel stasiun, area perbelanjaan nempel stasiun, atau pusat perkantoran nempel stasiun. Kawasan terintegrasi dengan transportasi umum seperti itu. Artinya pembangunan yang memungkinkan lo ke area stasiun itu cukup salto 3 kali lah kayak gitu. Udah pernah? Belum. Salto 3 kali. Di Tanjung Barat gitu bisa salto 3 kali. Tapi di kawasan Depok itu udah lumayan integrated berarti ya. Kayak di dekat Pondok Cina itu apartemen udah banyak banget. Benar, contohnya gitu kayak kan. gitu. Iya. Contohnya kayak gitu. Bahkan di Depok Baru, ya kalau Depok Baru yang ngesot 10 kali lah baru nyampe apartemen. Oh ya, ada yang salto, ada yang ngesot, yang luar biasa. Enggak. Kalau ITC termasuk nggak? ITC apa? ITC Depok. ITC Depok termasuk nggak tuh? Kayaknya. Tapi dia nggak ada huniannya sih, TC aja. Nah, itu termasuk sebenarnya ITC juga. Depok yang dia nempel sama stasiun Depok lama Baru. ya. Depok Baru. Depok Baru atau kayak mall yang di depannya apa namanya? Depannya Margo City apa tuh namanya? Depok Town Square. Dan dia tidak selalu berkaitan dengan hunian ya. TOD itu. Jadi kalau nggak ada huniannya itu nggak bisa dibilang kawasan TOD, nggak gitu. Pokoknya gimana caranya kawasan itu bisa berkembang, terintegrasi dengan area transit. Area transit, betul. Wah, Pondok Cina tuh. Pondok Cina kan kalau di Jakarta itu kan Beni City kan di situ. Duku atas ya. Duku atas itu kan area nyambung antara perkantoran, ada mixed use di situ, ada apartemen kayaknya di situ, ada hotel. Cuma beberapa langkah doang dari area stasiun. Stasiunnya pun banyak dari mulai stasiun LRT, stasiun KRL sama stasiun kereta cepat kan di situ ada. Jadi menurut lo itu aja yang harus diperbanyak. Benar, mendingan daripada bikin apartemen yang ngangkang di atas jalan, mendingan mengoptimalkan itu aja sebenarnya. Yang udah ada dikembangkan lagi. Benar, gitu. toh sebenarnya kayak tadi hambatan yang kalau gue bilang hambatan perizinan dan peruntukan tadi, kalau memaksimalkan yang udah ada itu akan lebih possible karena lo nggak perlu lagi ngebebasin lahan gitu. Karena kan kayak gini, sederhananya kalau TOD yang dibangun Perumnas bekerja sama dengan KAI misalnya, itu kan jelas tanahnya punya KAI. Peruntukannya itu bisa ya deal keduanya. Habis itu ntar tinggal diserahkan ke masyarakat yang jadi penghuni kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia di atas jalan, ketika lo beli unit di atasnya, nantinya ketika itu udah terjual semua, kira-kira perizinannya gimana? Tanah itu punya siapa? Orang tanahnya di bawahnya jalan kayak gitu. Tapi bukannya kalau semakin ramai satu tempat gitu, nanti value dia jadi semakin tinggi gitu. Itu malah nanti jadi menyusahkan gak sih? Bukannya kalau terpusat, bukannya akan lebih baik kalau merata gitu daripada terpusat? Oh enggak, nih kita ngomong kan memang selama ini hambatan dari penyediaan infrastruktur, penyediaan hunian itu adalah, ini sebenarnya juga PR dari evaluasi dari penyediaan rumah yang zaman dulu tuh. Jadi ketika kita bikin rumah, oke kita ngejar landed gitu misalnya, akhirnya ngejar tanah murah, lokasinya jauh dari Jakarta atau jauh dari pusat ekonomi, akhirnya kebeli, tapi ditempatin apa enggak? Enggak ditempatin kan? Kenapa enggak ditempatin? Karena jaraknya terlalu jauh dari Jakarta, terlalu jauh dari tempat kerja mereka, akhirnya transportasi jauh, transportasi umumnya jauh, macet pribadi lagi. Macet. Akhirnya mereka juga ya udah nggak gue tempatin deh, yang penting gue beli aja, udah ntar gue usia tua baru ditempatin, kan akhirnya mubazir gitu. Akhirnya tujuan dari pembangunan hunian buat masyarakat itu nggak tercapai kan, padahal kan untuk mengatasi backlog kan, mengatasi kesenjangan antara kebutuhan rumah sama ketersediaan gitu. Akhirnya tersedia, cuman apakah terisi apa enggak? Jadinya kan enggak kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi TOD adalah kunci. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya Pak Ridwan kami juga menyebut ini sebagai TOD, tapi gua rasa praktiknya agak kurang pas. It's not supposed to be that crazy ya. Iya. Nggak harus sampai segila itu membangun rumah di atas jalan dengan kondisi begitu. Betul. Dan kayaknya memperbanyak hunian vertikal di lokasi-lokasi yang lebih terjangkau dengan pusat-pusat kerja, tempat kerja masyarakat Jakarta, itu lebih possible dilakukan gitu. Lebih possible. Harganya juga lebih terjangkau mestinya. Benar. Mana Jakarta katanya mau tenggelam. Benar. Mendingan kita di rumahnya
apartemen aja kan, vertikal, nggak tenggelam nanti kita. Betul. Jadi beli artikel lagi, beli apartemen aja. Iya kita di atas nggak tenggelam, terus lama-lama tanahnya yang masuk ya, apartemennya masuk ke bawah. Aduh iya lagi, gue takut banget itu. Beneran. Jangan dong, jangan. Tanahnya melunak, terus kita mengalami likuifaksi, terus tanahnya turun ke dalam, terus kita tenggelam. Kemudian Tapi Jakarta ada potensi ke situ kan Jakarta kan? Ada. Iya. Tapi kalau likuifaksi kayaknya enggak, tapi mungkin siapa tahu? Enggak, Dok. Masa sih? Enggak, struktur tanah di Jakarta tuh udah padat sebenarnya. Likuifaksi itu kan kalau ya mungkin area bekas tambang gitu. Iya. Yang area bekas banjir misalnya? Yang labil gitu. Iya, area bekas banjir. Masih labil. Bukannya udah firm. Oke. Menarik, selalu menarik ya membahas bagaimana kita menjawab tantangan penyediaan hunian di Indonesia gitu. Karena Indonesia ini, apalagi Jakarta gitu, lahannya terbatas. Gimana caranya kita untuk supaya bisa tinggal dengan yang dekat dengan lokasi kerja itu adalah PR yang besar sekali buat Gubernur Jakarta. Betul. Memang kuncinya adalah mendekatkan hunian masyarakat ke tempat kerjanya supaya apa? Oke, penghasilan gue terkuras untuk nyicil rumah katakanlah kayak gitu atau nyicil hunian. Tapi seenggaknya gue nggak harus keluar duit lagi nih buat transportasi umum. Ataupun kalaupun keluar ya minim banget lah. Gue nggak usah mikirin parkir, nggak usah mikirin transportasi. Nggak perlu stres di jalan macet. Kayak IKN dong ya. Betul. Mantap IKN. Ngomong soal IKN kan katanya gedung-gedung kementerian atau kantor-kantor pemerintah yang katanya di Jakarta mau ditinggal itu katanya mau disulap beberapa mau jadi tempat hunian. Itu udah ada kabar belum? Itu udah ada kabar sebenarnya, udah ada apa namanya ya. Ada lembaga yang dibentuk sama Pak Erick Thohir buat mengelola aset-aset BUMN itu. Nanti konsepnya apakah sewa, apakah dibeli atau seperti apa itu masih digodok. Yang mana satu lokasinya yang pertama paling dekat? Paling itu di Ring 1. Ring 1 itu yang banyak diminati itu di sekitar Monas. Kementerian BUMN bisa dong? Betul. Wah, kebayang nggak tinggal di Kementerian BUMN? Wow. Di Merdeka Barat, di Merdeka Timur ya itu ya? Merdeka Barat kan Kominfo, berarti kalau Merdeka Selatan sini, bawah. Selatan. Kenapa pada ngelihat ke atas arahnya? Mau bayangin. Bener, kita lagi ngebayangin arah mata angin. Itu adalah salah satu tanda penuaan sih. Kenapa harus ke atas? Membayanginnya ke atas. Iya selatan benar. Kalau apalagi ke atas kan utara. katanya bulan depan ASN udah 1000-an udah katanya akan pindah gitu ya. Bulan depan ya benar September, betul.